Bab 3284. Bisnis diantar ke pintu saya. Heli menatap Sun Yutian, lalu ke Lin Yi, kalian berdua benar-benar membuatku bingung. Prosesnya tidak penting, hanya hasilnya yang penting, kata Sun Yutian. Bos tidak perlu kamu terlalu menonjol, cukup selesaikan tugas-tugasnya. Namun jika Anda beralih ke orang lain, mereka belum tentu lebih buruk. Tapi dia memiliki keahlian yang tidak dimiliki oleh kalian semua, bahkan Lin Yi sekalipun. Keahlian apa? Keahlian mengaduk panci. Kakak ketiga, kau membuatku jijik, aku sedang makan sekarang. Haha. Sun Yutian tertawa terbahak-bahak. Selain merusak persatuan, saya tidak melihat gunanya. Itulah intinya. Sun Yutian berkata. Kita di sini untuk menghasilkan uang, mengapa begitu peduli dengan persatuan? Merencanakan pemberontakan. Ini bukan tarik ulur, apakah benar-benar berpikir persatuan adalah kekuatan? Heli terdiam sejenak. Kalau kau jelaskan seperti itu, aku agak mengerti. Selama kalian mengerti, mari kita makan, kata Sun Yutian. Lin Yi masih baru, dan kamu adalah karyawan senior, bantulah dia. Tentu, saya akan memandunya sendiri siang ini. Pokoknya jangan bawa dia ke hotel. Jika saya tidak bisa membawanya ke hotel, saya tidak akan melakukannya. Setelah makan siang, Lin Yi berencana untuk melanjutkan membaca materi tersebut. Namun, seperti yang ditakdirkan, saat ia sampai di lantai pertama, ia bertemu dengan Li Huaiming. Dia bersama dua klien, berdiri di samping sebuah A4, memperkenalkan fitur dan spesifikasi mobil tersebut. Lin Yi tidak mempedulikannya dan berniat untuk mengambil secangkir kopi agar tidak merasa mengantuk di siang hari. Kemudian, berbincanglah dengan Heli tentang hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan agar cepat memahami situasinya. Lagi pula, banyak hal yang bersifat pengalaman membutuhkan penjelasan dari Heli. Namun saat itu juga, kedua klien wanita tersebut, begitu melihat Lin Yi, langsung berseri-seri dan berkata kepada Li Huaiming. Perkenalkan nanti. Dengan itu, keduanya mempercepat langkah mereka, berjalan cepat menuju Lin Yi, dan akhirnya berdiri di depannya. Apakah Anda di sini untuk melihat-lihat mobil? Tanya Heli. Seorang klien wanita berambut panjang berkata. Heli tersenyum pada Lin Yi, sepertinya mereka di sini untukmu, aku akan menghindari kekacauan dan mendoakanmu sukses. Setelah Heli pergi, Lin Yi melirik kedua wanita itu, mereka tampak agak asing, sama sekali tidak dikenali. Namun, ketika dikatakan mereka datang karena penampilannya, dia sulit mempercayainya. Tidak perlu meninggalkan Li Huaiming dan secara khusus berlari menghampirinya. Direktur Lin, apakah Anda bekerja di sini? Gelar Direktur Lin langsung membuat Lin Yi menyadari identitas mereka. Apakah Anda karyawan dari grup ini? Ya, kami dari bagian SDM, nama saya Licia, kami datang akhir pekan lalu untuk melihat-lihat mobil. Bertemu Lin Yi di sini, keduanya tidak terkejut. Desas-desus tentang bos tersebut sedikit banyak diketahui oleh staf perusahaan. Bos di balik layar adalah orang yang unik, yang tidak suka hidup mewah dan menikmati pengalaman hidup di mana saja. Bertemu dengannya di dealer 4S sungguh tak terduga. Apakah Anda berniat membeli A4, atau hanya ingin melihat-lihat saja? Awalnya, idenya adalah memilih antara C-Class, A4, atau 3 series, tetapi karena Anda bekerja di sini, saya akan memilih A4. Tidak perlu melakukan itu, kata Lin Yi. Membeli mobil bukanlah hal sepele. Anda harus berhati-hati, pilihlah yang paling Anda sukai untuk menghindari penyesalan. Sebenarnya, saya suka ketiga model itu, tetapi saya belum memutuskan mana yang akan saya beli, dan A4 memiliki keunggulan karena harganya paling murah di antara ketiganya. Dibandingkan dengan dua model lainnya, rasio harga kinerja jelas lebih tinggi, kata Lin Yi. Saat ini, seluruh jajaran A4 mendapat diskon 44.000, dan Anda bisa mendapatkan model kelas menengah dengan harga di bawah 300.000. Direktur Lin, saya sebenarnya tidak begitu mengerti tentang mobil, bisakah Anda merekomendasikan model tertentu? Model kelas menengah sudah cukup, yang lebih baik tidak perlu, kata Lin Yi. Tapi Anda juga bisa melihat merek lain, tidak perlu memilih merek ini karena saya, mungkin nanti saya akan melakukan sesuatu yang lain. Direktur Lin, saya mengerti pemikiran Anda, tetapi saya sebenarnya berniat membeli A4, jadi saya tidak akan melihat yang lain. Baiklah, saya akan membantu Anda dengan urusan administrasi. Saat itu, Li Huaiming datang menghampiri. Para wanita, apakah Anda mempertimbangkan model lain? Saya bisa mengenalkan mereka kepada Anda. Aku sudah memutuskan, aku akan segera membayar, kata Licia. Kalau begitu, saya akan membantu Anda mengurus dokumen-dokumennya. Tidak perlu. Licia menatap Lin Yi dan berkata, saya akan membeli darinya. Tapi aku sudah menemanimu berkeliling sepanjang waktu.
Apakah ada aturan yang mengatakan bahwa jika Anda menunjukkan mobil kepada saya harus membelinya dari Anda, kata Alicia. Saya bebas memilih dari siapa saya membeli, itu bukan urusan Anda. Puff. Seorang rekan kerja yang berdiri di samping tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Li Huaiming, yang tampak kesal, berbalik dan segera pergi. Bagaimana mungkin dia tidak punya sopan santun? Benar-benar menyedihkan. Bagi seseorang seperti Licia, yang bekerja di perusahaan besar, melihat seseorang seperti Li Huaiming, mereka merasa sedikit kurang percaya diri. Kalian berdua tunggu di sini, mau minum apa saja, pesan saja di bar, semuanya gratis. Direktur Lin, kenapa kita tidak mengurusnya sendiri saja? Anda istirahat saja, tidak perlu merepotkan Anda. Ini bukan perusahaan, jangan perlakukan saya seperti Direktur Lin, kata Lin Yi. Lagi pula, meskipun aku mengizinkanmu melakukannya, kau tidak akan mengerti, tunggu di sini. Licia berulang kali membungkuk, terima kasih, Direktur Lin. Hati-hati dengan dampaknya, saya sekarang seorang tenaga penjualan, dan Anda adalah pelanggannya. Jika terus seperti ini, saya tidak akan bisa melakukan pekerjaan saya. Baiklah, dimengerti, kami akan tenang. Lin Yi menggunakan kartu identitas Licia untuk mengurus dokumen pembelian mobil. Dia juga mengurus asuransi dan plat nomor sementara, serta membawa kontrak dan mesin pos untuk ditandatangani oleh Licia. Menghadap bosnya, Licia tanpa ragu menandatangani namanya dan menggesek kartu tersebut dengan cepat. Ayo, aku akan mengantarmu mengambil mobil. Lin Yi memimpin keduanya keluar dari toko, berjalan menuju garasi belakang, sambil memberi instruksi. Setelah kembali, ambil kartu bahan bakar senilai 5.000 dari bagian logistik, anggap saja itu sebagai subsidi. Direktur Lin, Anda terlalu murah hati, Anda sudah memberi kami diskon besar, akan memalukan jika kami masih menggunakan kartu bahan bakar. Ini masalah kecil, jangan khawatir, kata Lin Yi dengan tenang. Lagi pula, jangan bilang kamu membeli mobil itu dariku, cukup bilang kamu tidak melihatku. Lin Yi tahu betul, jika masalah ini menyebar di perusahaan, para eksekutif kaya itu pasti akan datang untuk mendukung bisnis. Jika ini menjadi masalah besar, dia tidak akan bisa bekerja di sini. Oke, kami tidak akan mengatakan apapun saat kembali nanti. Sekitar 20 menit kemudian, Lin Yi telah menyelesaikan penjemputan mobil bersama mereka. Kesepakatan pertama telah resmi diselesaikan. Dan tepat pada saat itu, notifikasi sistem berbunyi. Tugas selesai, hadiah 50.000 keterampilan mengemudi tingkat master. Tingkat penyelesaian pekerjaan, 5%, hadiah berupa 1 set peralatan paduan logam. Apa artinya ini? Menjual mobil lalu memperbaikinya. Bab 3285. Lakukan siaran langsung. Lin Yi melihat sekeliling tetapi tidak melihat kiriman di luar dinding kaca. Berdasarkan perilaku sistem yang biasa, kemungkinan besar paket itu telah dikirim ke rumahnya. Tanpa berpikir panjang, Lin Yi kembali ke toko. Dia mendapati semua orang menatapnya dengan ekspresi aneh. Luar biasa, mendapatkan kesepakatan di hari kedua bekerja, calon juara penjualan masa depan ada di sini, kata Heli. Aku juga tidak menyangka, tiba-tiba, kesepakatan itu tercapai. Itulah mengapa menjadi tampan memiliki keuntungannya. Saat keduanya sedang berbicara, asisten Chen Lin menelepon dari lantai 2. Lin Yi, bisakah kamu naik ke atas sebentar? Mengerti. Lin Yi menjawab dan naik ke lantai 2. Apakah mereka mengatakan tentang apa ini? Tanya Lin Yi. Mungkin ini terkait dengan penjualan mobil barusan, Li Huaiming juga ada di dalam, asisten itu mengingatkan. Baik, dimengerti. Setelah itu, Lin Yi berjalan masuk ke kantor. Dia dengan cepat memahami situasinya. Sepertinya kesepakatan itu direbut, dan seseorang tidak senang dengan hal itu dan datang ke Chen Lin untuk mengeluh. Chen Lin meliriknya, Li Huaiming bilang kau mencuri kesepakatannya, apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana saya mencurinya? Kau sungguh tak tahu malu, kata Li Huaiming dingin. Klien itu selalu saya tangani, tetapi pada akhirnya, mereka memilih untuk membeli mobil dari Anda, jika itu bukan mencuri klien, lalu apa? Mereka mendekati saya secara sukarela, ini tidak ada hubungannya dengan saya, jangan menjelek-jelekkan nama saya. Pasti kamu menggunakan beberapa trik, kalau tidak, mereka tidak akan memilih untuk membeli darimu. Kenapa kamu tidak bilang saja itu karena kamu terlihat jelek dan tidak ramah? Kata-kata Lin Yi membuat Li Huaiming terdiam. Berhenti bicara, kalian berdua. Chen Lin menatap Li Huaiming dan berkata, dari apa yang baru saja kau katakan, Lin Yi tidak mencuri klienmu secara langsung, melainkan, kedua orang itu datang sendiri ke Lin Yi, kan? Li Huaiming dipenuhi kemarahan, tetapi dia tidak bisa membantah. Karena memang itulah kebenarannya. Keheninganmu berarti persetujuan, kata Chen Lin. Lin Yi tidak secara langsung mencuri klien Anda, orang-orang memilihnya untuk pembelian mereka adalah keputusan klien, marah tidak akan membantu.
Saya mengerti. Ngomong-ngomong, saya sudah melihat data siaran langsung beberapa hari terakhir, hasilnya tidak begitu menjanjikan, kata Chen Lin kepada Li Huaiming. Perubahan yang Anda lakukan di siaran langsung tampaknya tidak efektif. Dengan baik. Gelisah, Li Huaiming terpojok oleh pertanyaan-pertanyaan yang bertubi-tubi. Suasana menjadi sedikit canggung. Sepertinya tidak ada lagi yang bisa saya sampaikan di sini, kalian lanjutkan diskusinya. Dengan begitu, Lin Yi bersiap untuk pergi. Namun pada saat itu, Chen Lin berbicara. Jangan pergi dulu. Hah. Chen Lin tidak menjawab, melainkan menatap Li Huaiming sambil memegang selembar data di tangannya. Siaran langsung dimulai 3 bulan lalu, tetapi jumlah pelanggan yang tertarik setiap hari hanya sekitar selusin, yang setidaknya setengah dari jumlah pelanggan yang didapatkan toko lain. Masalah ini perlu ditangani. Apakah Anda sudah memikirkannya? Menanggapi pertanyaan Chen Lin, secercah kepanikan muncul di wajah Li Huaiming. Bos, mungkin ada masalah dengan konten siaran langsungnya. Saya akan kembali dan mempelajarinya lebih lanjut, mencoba membuatnya lebih profesional. Pasti saya akan meningkatkan trafiknya. Baiklah, aku akan memberimu tekanan. Chen Lin menatap Lin Yi dan berkata, Anda juga harus membuat akun, dan meminta kedua grup untuk melakukan streaming secara terpisah di pagi dan siang hari untuk melihat cara kerjanya. Mendengar pernyataan itu, keduanya terkejut. Suruh dia yang melakukan siaran langsung. Li Huaiming berkata dengan nada menghina. Dia baru mulai bekerja, bahkan belum sepenuhnya menghafal spesifikasi teknisnya. Dia bisa membuat orang bekerja sama dengannya, kata Chen Lin. Hasil streaming saat ini buruk, Anda perlu memikirkan cara untuk memperbaikinya. Namun, streaming bukan hanya tentang memperkenalkan mobil, ini membutuhkan keterampilan streaming yang sebenarnya, dan itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan sembarang orang, kata Li Huaiming. Jika tidak dilakukan dengan baik, hal itu dapat dengan mudah merusak reputasi toko kami. Lin Yi merasa hal itu agak lucu, mengingat dia dulunya juga seorang streamer dengan jutaan pengikut. Jadi maksudmu aku tidak bisa melakukan streaming? Awal selalu sulit, segala sesuatu ada pertama kalinya, dan di era yang serba cepat ini, jika kita tetap berpegang pada cara-cara lama, kita pasti akan tertinggal. Tetapi, tidak ada ruang untuk bantahan, sudah diputuskan. Chen Lin menyatakan, jika tidak ada pilihan lain, kamu bisa pergi sekarang. Dipahami. Li Huaiming meninggalkan kantor dengan wajah kesal. Apakah kamu serius ingin aku melakukan siaran langsung? Tanya Lin Yi. Itu sebuah ide, coba saja. Ada begitu banyak orang di toko ini, jika saya melakukan ini sekarang juga, orang lain mungkin akan berpikir ada sesuatu yang terjadi di antara kita. Chen Lin ragu sejenak dan berkata sambil tersenyum. Saya jauh lebih tua dari Anda, orang lain mungkin tidak berpikir demikian. Belum tentu, Lin Yi mengangkat bahu, tapi bukan itu intinya, masalahnya adalah, kau mencoba apa saja karena putus asa. Kita tidak bisa menunda lebih lama lagi. Chen Lin berkata, ada 9 dealer di kota ini, dan toko kami berada di urutan terbawah dalam hal penjualan, akibatnya, kami tidak memiliki keunggulan dalam hal kebijakan, dan kantor pusat akan memberikan tekanan, jika ini terus berlanjut, dalam 3 bulan, saya akan terpaksa pergi. Kenapa semua tekanan tertumpu padamu? Liu Hecheng seharusnya juga khawatir. Saya bertanggung jawab atas penjualan, jika ada masalah di sini, saya orang pertama yang akan dimintai pertanggungjawaban. Lin Yi memeriksa beberapa laporan penjualan di atas meja dan berkata, saya mendengar bahwa kinerja toko buruk bahkan sebelum Anda datang, namun kantor pusat langsung menunjuk Anda, jelas mempercayai kemampuan Anda, tetapi ini seharusnya bukan cerminan dari kemampuan Anda. Hah? Chen Lin menatap Lin Yi dengan terkejut, tidak menyangka dia akan menilai dirinya. Selama bekerja di sini, tidak ada seorang pun yang berani melakukan itu. Silakan, saya ingin mendengar pendapat Anda. Saya tidak punya pemikiran khusus, hanya merasa aneh, kata Lin Yi. Saat menelusuri berbagai materi kemarin, saya memperhatikan angka penjualan selama setahun terakhir. Anda tiba Mei lalu, penjualan bulan Juni dan Juli meningkat secara signifikan, tetapi ketika model facelift pertengahan tahun tiba di bulan Agustus, tampilannya jauh lebih baik, namun penjualan malah turun dan terus lesu sejak saat itu, aneh sekali. Petik 2. Itu karena kebijakan toko telah berubah, jelas Chen Lin. Membeli mobil membutuhkan perlindungan asuransi penuh. Kebijakan omong kosong macam apa itu? Chen Lin cukup menyukai sifat Lin Yi yang terus terang. Coba tebak siapa yang menetapkan kebijakan ini. Dengan semua yang telah dikatakan hingga saat ini, Lin Yi sudah tahu siapa yang berada di balik campur tangan tersebut. Pasti ada seseorang yang punya keluarga bekerja di perusahaan asuransi, kan? Orang pintar. Chen Lin berkata. Namun, kebijakan ini hanya berlaku selama 2 bulan, saya menyadari hal itu akan semakin merugikan penjualan kami. Jadi setelah perdebatan panjang, kami menghapus persyaratan tersebut, tetapi hal itu meninggalkan reputasi buruk, yang menyebabkan situasi saat ini.
Bab 3286. Dia bukan orang biasa. Belum tentu. Lin Yi melihat laporan penjualan dan berkata, sejak akhir Agustus, toko 4S lainnya dan 2 merek lain mengalami peningkatan penjualan, tetapi angka kami tetap stagnan, bahkan menunjukkan tren penurunan. Lin Yi menatap Chen Lin, apakah sesuatu terjadi sekitar waktu itu? Siaran langsung mulai mendapatkan daya tarik. Semua toko 4S besar ikut memanfaatkan tren ini, dan tentu saja, penjualan mereka meningkat. Lin Yi melirik Chen Lin dari atas ke bawah, kau juga tampak cukup modis. Seharusnya kau sudah mengikuti hal-hal seperti ini. Lihat ini dan kamu akan mengerti. Chen Lin menyerahkan ponselnya. Ada cuplikan siaran langsung dari toko 4S lainnya. Ini semua konten yang telah saya simpan. Terus gulir ke bawah dan lihat apakah Anda dapat menemukan masalahnya. Lin Yi tetap diam, menelusuri konten yang disimpan Chen Lin. Semuanya berupa video siaran langsung dari toko-toko 4S lokal. Merek-merek tersebut terutama berfokus pada 3 raksasa BBA. Lagi pula, ketiga merek ini telah lama menjadi pesaing potensial. Saat menggulir, Lin Yi menemukan gaya video yang sangat berbeda. Itu adalah swafoto Chen Lin di rumah, mengenakan celana yoga dan bra olahraga, sedang berlatih yoga. Bentuk tubuhnya cukup mengesankan, tidak sebesar Yan Qi, tetapi kompetitif dalam aspek lainnya. Lewati bagian itu, jangan lihat sisanya. Lin Yi terkekeh dan mengembalikan telepon itu. Bagaimana menurutmu? Kulitnya cukup cerah, dan kakinya juga panjang. Chen Lu, aku tidak memintamu untuk menilai bentuk tubuhku. Lin Yi tertawa canggung, oh, jadi itu yang kau maksud. Baiklah, mari kita bicara bisnis. Sebenarnya, kamu sudah tahu apa yang harus dilakukan, ini hanya tentang melewati ambang batas itu. Ambang batas apa? Lihat saja selfie-mu, kata Lin Yi. Kau tahu, celana yoga dan bra olahraga itu seksi dan terlihat bagus, tapi kau hanya malu memakainya. Setelah jeda, Lin Yi melanjutkan. Saat ini, semua orang hanya bermain-main di pinggiran. Kamu tidak, jadi wajar jika kamu tertinggal. Meskipun saya pikir peningkatan penjualan mereka mungkin ada hubungannya dengan ini, saya selalu percaya kita bisa menggunakan metode lain untuk meningkatkan penjualan. Tentu saja, jika kamu berhasil melakukan itu, kamu bahkan tidak perlu tinggal di sini. Apa maksudmu? Industri yang berbeda memiliki aturan yang berbeda, kata Lin Yi. Dalam siaran langsung, memberi isyarat tentang sesuatu yang nakal adalah cara yang efektif. Apakah Anda bisa menjual atau tidak adalah hal lain, tetapi setidaknya itu mendatangkan trafik. Tetapi jika Anda menerapkan ini pada industri keuangan atau chip, itu tidak berguna, karena pengguna mereka bukanlah masyarakat umum. Ini adalah era hiburan yang berlebihan, dan begitu Anda memiliki trafik, Anda memiliki segalanya. Kata-kata Lin Yi memang memberi Chen Lin perspektif baru. Jadi, Anda menyarankan saya melakukannya dengan cara ini. Saya hanya seorang tenaga penjualan dan tidak berhak memberi Anda nasihat. Terserah Anda bagaimana Anda memilih untuk melakukannya, kata Lin Yi. Tapi Liu Hecheng akan senang jika kau tidak melakukannya. Jika kau pergi, ini tetap wilayah kekuasaannya. Saya khawatir, meskipun saya melakukannya, hasilnya tidak akan baik. Semua orang sekarang bersaing, dan bermain aman di pinggiran sudah menjadi hal yang biasa. Belum tentu. Tergantung bagaimana cara Anda melakukannya, kata Lin Yi. Jika Anda mengenakan pakaian olahraga saat siaran langsung, jumlah penonton setidaknya akan lebih dari 10.000. Jika Anda lompat tali, sebenarnya, lupakan saja, lompat tidak akan efektif. Siaran langsung saja sudah cukup. Chen Lin, apa maksudmu, lompat taliku tidak efektif? Siapa yang kau remehkan? Meskipun kita melakukan siaran langsung, bukan saya yang melakukannya. Tapi Anda bisa menyampaikan ide itu. Setidaknya kirim seseorang dengan postur tubuh yang bagus. Baiklah, aku akan memikirkannya, kata Chen Lin. Bagaimana dengan Heli? Kalian berdua sepertinya dekat, mungkin kalian bisa berkoordinasi. Dia bisa saja, tapi dia sepertinya agak kecil. Tidak masalah, tinggal tambahkan sedikit bantalan, kata Chen Lin. Memang benar, tapi Anda harus bertanya apakah dia bersedia. Chen Lin mengangguk, aku akan membicarakannya dengannya. Tapi saya punya satu hal lagi, kata Lin Yi. Jika Anda benar-benar ingin saya melakukan siaran langsung, Anda harus memindahkan saya ke tim kedua. Kau benar-benar tidak akur dengan Li Huaiming. Aku takut suatu hari nanti aku akan kehilangan kesabaran dan memukulinya. Baiklah, mulai sekarang kamu akan berada di tim kedua, jadi akan lebih mudah untuk berpasangan dengan Heli. Jika tidak ada pilihan lain, saya akan pergi sekarang. Tapi siaran langsungnya sudah dijadwalkan, kata Chen Lin. Periksa spesifikasinya nanti saat kamu kembali, jangan sampai kebingungan saat siaran langsung besok. Mengerti?
Lin Yi meninggalkan kantor. Chen Lin mengerutkan kening dan menatap dirinya sendiri. Setidaknya aku mendapat nilai B, bagaimana mungkin tidak efektif? Krek. Saat itu, Sun Yutian mendorong pintu hingga terbuka dan masuk, sambil menyerahkan formulir penggantian biaya kepadanya. Kudengar mereka berdua sedang berselisih. Ya, seorang klien wanita yang selalu berada di bawah Li Huaiming beralih ke Lin Yi setelah melihatnya, dan yang terpenting, Lin Yi tidak secara aktif mengejarnya. Bertele-tele sekali, seperti wanita tua. Sebenarnya dia tidak buruk, tidak ada yang salah dengan sikapnya, hanya kemampuannya saja yang kurang. Hati-hati, Lin Yi tidak mudah marah. Dia mungkin akan memukulinya suatu hari nanti. Bukan hanya temperamennya, dia juga memancarkan aura unik dalam hal lain. Chen Lin memandang Sun Yutian dengan penuh minat. Aku agak penasaran, apakah kamu benar-benar memulai percakapan dengannya secara santai? Ya, kata Sun Yutian dengan nada datar. Dia juga tertarik dengan modifikasi mobil dan cukup mahir dalam hal itu. Kemudian kami semakin akrab, dan dia juga tampan, jadi saya berpikir untuk merekrutnya sebagai tenaga penjualan untuk Anda. Klien terakhir membuktikan penilaian saya benar, dia bahkan tidak perlu bergerak, dan klien itu datang kepadanya. Mungkin itu hanya kebetulan. Bagi setiap keluarga, membeli mobil adalah hal besar dan tidak bisa dilakukan terburu-buru. Sun Yutian mengangguk, menyetujui pernyataan ini. Ngomong-ngomong, apa maksudmu tadi saat mengatakan Lin Yi merasa istimewa? Kami mengobrol sebentar, dan dia sama sekali tidak terasa seperti orang biasa, dia memiliki pengalaman hidup yang mendalam dan sangat cakap. Chen Lin merenung. Dia bisa menganalisis laporan penjualan hingga detail terkecil, agak sia-sia jika dia bekerja di bagian penjualan. Cek. Apa kau hanya mencari alasan untuk menjadikannya asistenmu karena dia tampan? Aku tidak memiliki pemikiran seperti itu, dan jangan salah paham, kata Chen Lin. Dia memang berbeda dari yang lain, dengan kehadiran yang sangat kuat. Sulit untuk melihatnya hanya sebagai bawahan. Dia jelas memiliki pengaruh. Kata Sun Yutian. Mobil sari tua yang dia kendarai itu saja akan menghabiskan biaya setidaknya 1 juta untuk modifikasi. Mobil-mobil kami jika digabungkan pun tidak seberharga mobilnya. Semahal itu. Bab 3287. Kontes kekuatan rahasia. Dan dia tidak mungkin hanya memiliki satu mobil ini, jadi kita tidak bisa mengkategorikannya sebagai warga negara biasa, kata Sun Yutian. Tidak peduli apakah itu kamu atau aku, kita mungkin memiliki status lebih tinggi di dalam toko 4S ini, tetapi begitu kita melangkah keluar, kita mungkin bahkan tidak sebaik dia. Tentu saja, itu memberinya kepercayaan diri untuk mengobrol denganmu sebagai setara. Jika Anda mengatakannya seperti itu, saya mengerti, kata Chen Lin. Dia mungkin orang kelas menengah yang telah melihat lebih banyak dunia daripada orang biasa. Namun, pemikiran bisnisnya memang lebih kuat daripada orang lain. Itu adalah fakta yang tak terbantahkan. Kalau begitu, manfaatkan dia sebaik-baiknya, siapa tahu, mungkin dia bisa meningkatkan penjualan. Saya sudah memintanya untuk mempersiapkan siaran langsung, satu kelompok di pagi hari dan kelompok lain di sore hari, untuk melihat bagaimana hasilnya. Itu juga bisa. Chen Lin mengambil pena di dekat meja, menandatangani laporan, dan menyerahkannya kepada Sun Yutian. Aku pamit dulu. Dengan ucapan selamat tinggal singkat, Sun Yutian pergi. Chen Lin memainkan pena, bergumam pada dirinya sendiri. Mungkin sebaiknya aku mengajaknya menjadi asisten untuk sebuah uji coba. Sementara itu, di lantai bawah para tenaga penjual berkumpul dalam kelompok-kelompok kecil. Karena tidak banyak klien di siang hari, semua orang mengobrol di sini. Bagaimana pihak manajemen menangani hal itu, tanya Heli yang gemar bergosip. Mereka sebenarnya tidak berbuat banyak, hanya memberiku tugas besar, Lin Yi mengangkat bahu dan berkata. Mereka meminta kami untuk memulai siaran langsung. Hah? Bukankah sudah ada seseorang yang bertanggung jawab atas hal itu? Mereka memecahnya untuk meningkatkan persaingan. Tapi masalahnya, ukuran saya agak kecil, saya bahkan tidak memenuhi syarat di batas minimum, kata Heli terus terang. Itu bukan masalah besar, orang-orang dari toko lain mungkin lebih kecil dari Anda. Ini abad ke-21, semua orang menggunakan teknologi. Meskipun kita bisa menggunakan teknologi, masih ada masalah, kata Heli. Meskipun kita semua adalah tenaga penjualan di toko ini, secara detail, saya bagian dari grup 2 dan Anda di grup 1. Kita mungkin tidak berkoordinasi dengan baik. Itu hal kedua. Saya sudah berbicara dengan Presiden Chen, dan saya telah dipindahkan ke grup 2. Benarkah? Mata Heli berbinar, ayo, biarkan kakak melihatnya, mungkin ada kesempatan untuk aturan tak tertulis di masa depan. Hei, justru kamu yang berada di ambang batas, bukan aku. Haha, itu tidak akan saling mengganggu. Heli tertawa dan berkata.
Tapi masalah ini memang agak menantang. Kami berdua belum pernah melakukan ini, saya khawatir saya tidak akan bisa mengatakan apapun di depan kamera. Saat ini, selama kamu berpakaian rapi, siapa peduli apakah kamu gugup atau tidak? Kamu sedang membicarakan stocking hitam dan rok pendek, kan? Cerdas. Apakah kamu yakin cara ini akan berhasil, kata Haley. Kami bahkan tidak punya penggemar, sepertinya tidak akan ada yang menonton saat kami mulai. Itu tidak penting, orang-orang akan datang pada akhirnya, kata Lin Yi. Ada penggemar yang secara khusus menonton siaran langsung. Bahkan tanpa dasar apapun, orang akan menonton, itu hanya tergantung pada isi siaran langsungnya. Anda tampak cukup profesional. Saya pernah melakukan siaran langsung sebelumnya, jadi saya sedikit tahu tentang hal itu. Jadi kita perlu membuat akun dulu, kan? Cerdas. Aku akan pergi dan mengaturnya, kata Haley. Aku serahkan konten siaran langsungnya padamu, aku tidak pandai dalam hal itu. Tidak masalah. Bagi Lin Yi, membuat konten siaran langsung cukup mudah. Setelah bisnisnya mahir, dikombinasikan dengan beberapa teknik siaran langsung, semuanya akan baik-baik saja. Melihat Lin Yi dan Haley sibuk dengan tugas siaran langsung. Dari kejauhan, Li Huaiming tampak meremehkan. Apa yang dipikirkan Presiden Chen, membiarkan mereka berdua melakukan siaran langsung. Pembicara itu adalah seorang wanita berambut pendek bernama Zhou Xin. Dia adalah seorang tenaga penjualan di grup 1 dan rekan Li Huaiming selama siaran langsung. Biarkan saja mereka melakukan siaran langsung, kata Li Huaiming. Ketika siaran langsung mereka gagal dan mereka mempermalukan diri sendiri, bisnis toko akan terpengaruh, dan pada saat itu, dia akan tahu betapa salahnya keputusannya. Tepat sekali, itu sama sekali tidak masuk akal. Li Huaiming menyeringai. Kita akan siaran langsung besok pagi. Tahan diri sedikit, jangan sampai mereka mempelajari teknik kita. Baiklah, kata Zhou Xin. Saya memperkirakan bahwa selama siaran langsung mereka besok, mereka akan kebingungan, tidak mampu melakukan apapun selain berbicara dengan datar tentang spesifikasi teknis. Haha, kalau memang begitu, itu akan bagus sekali. Li Huaiming tertawa dan berkata, saya hanya khawatir mereka akan sangat gugup sehingga tidak bisa mengatakan apapun. Itu mungkin saja terjadi, kata Zhou Xin. Saat pertama kali memulai siaran langsung, kami terlalu malu untuk berbicara, dan butuh beberapa hari untuk beradaptasi. Itulah mengapa, kalau bicara soal internet, tidak ada seorang pun di toko 4S yang lebih memahaminya daripada kami berdua. Tunggu saja pertunjukannya besok. Tak lama kemudian, tibalah waktunya pulang kerja, dan Lin Yi sudah menyiapkan akun siaran langsung. Sekarang tinggal soal konten siaran langsung, yang tidak sulit baginya. Setelah pulang kerja, Lin Yi melihat sebuah kotak kardus di dekat lemari sepatu di pintu. Di dalamnya, setelah dibuka, terdapat kotak peralatan hadiah sistem. Di dalamnya terdapat seperangkat lengkap peralatan perbaikan mobil, cukup untuk menangani masalah umum. Dia menimbangnya di tangannya, benda itu cukup berat. Lin Yi merasa benda itu mungkin terbuat dari bahan yang sama dengan pisau bedah paduan logam. Jika memungkinkan, Lin Yi ingin sekali meleburkannya. Namun masalahnya adalah, itu tidak mungkin. Dengan teknologi saat ini, hal itu masih belum bisa dicapai. Kamu benar-benar mencintai pekerjaanmu, bahkan sampai menyiapkan peralatanmu. Ini untuk penggunaan pribadi. Jika Anda tinggal di rumah, Anda harus memiliki setidaknya satu set. Itu sempurna, biarkan putrimu bermain dengannya. Hah? Bagaimana dia mulai bermain dengan benda-benda ini? Aku juga tidak tahu, dia sudah tidak bermain boneka lagi, hanya menyukai benda-benda aneh ini, kata Ji Qingyan. Ibu Wang bilang kamu memang seperti ini waktu kecil, mungkin mewarisi sifatmu darinya. Jangan bicara omong kosong, kau memang seperti ini waktu kecil, kata Song Minghui. Kamu tidak bermain dengan mainan yang kami beli, hanya sandal ayahmu dan remote control. Bu, ibu berpihak pada siapa? Tidak masalah saya berada di pihak siapa, ini namanya berpihak pada akal sehat, bukan kerabat, kata Song Minghui. Sekarang aku mengerti dengan jelas, kau mewarisi semua sifat baikmu dariku, dan sifat burukmu dari menantuku, dan kau masih berani mengatakan apapun. Sangat masuk akal, Lin Yi mengangguk. Pergi, keluar dari sini. Lin Yi tertawa terbahak-bahak dan menyingkirkan peralatan-peralatan itu, lalu keluarga tersebut makan malam bersama. Setelah makan malam, Lin Yi naik ke atas dan menonton siaran langsung di ponselnya. Menjadi seorang streamer sudah lama sekali, dia masih perlu menonton dan belajar. Kenapa gayamu tiba-tiba berubah, malah memperhatikan cewek-cewek penjual mobil? Ji Qingyan bercanda. Besok aku akan melakukan siaran langsung penjualan mobil, aku perlu belajar, kata Lin Yi dengan pasrah. Siaran langsung penjualan mobil, kata Ji Qingyan. Apakah itu berarti aku bisa melihatmu di siaran langsung besok?
Bab 3288. Ini bukan barang asli pabrik, kan? Kenapa begitu antusias? Dulu aku juga sering streaming. Ini berbeda, kata Ji Qingyan. Dulu Anda adalah seorang streamer hiburan, sekarang ini siaran yang serius, suasananya berbeda. Sepertinya kamu ingin melihatku mempermalukan diri sendiri. Jangan diucapkan keras-keras, itu akan merusak kesenangan. Tapi keinginanmu mungkin tidak akan terwujud, kata Lin Yi. Dalam aliran pemikiran ini, perempuan adalah bintangnya, laki-laki hanya ada untuk mendukung. Seperti apa rekan pembawa acara Anda? Ji Qingyan bersandar di samping Lin Yi dan berkata, para streamer penjualan mobil wanita ini tampaknya memiliki angka penjualan yang bagus, mereka yang tidak memiliki angka penjualan yang bagus tidak dapat menarik minat orang. Kamu bahkan menyadarinya. Bukankah sudah jelas? Anda bisa melihat triknya hanya dengan melihat. Angka mereka lumayan, tapi jauh di bawah angka Anda. Ji Qingyan dengan bangga mengangkat kepalanya. Jika mereka seperti saya, semua latihan bertahun-tahun ini akan sia-sia. Setelah berbicara, Ji Qingyan menatap Lin Yi dengan senyum nakal. Mau aku jadi model mobilmu? Lupakan saja, mobil-mobil itu tidak pantas untukmu. Bagus, kamu semakin mahir berbicara. Ji Qingyan bangun dari tempat tidur, tetap awasi, aku akan bermain dengan anak itu. Oke silahkan. Setelah Ji Qingyan pergi, Lin Yi melanjutkan menggulir layar ponselnya, mempelajari beberapa istilah profesional agar tidak melakukan kesalahan saat siaran langsung besok. Sekitar pukul 11 malam, setelah anak mereka tertidur, Ji Qingyan kembali ke kamar. Kemudian mereka bersiap untuk anak kedua, dan proses persalinan selesai sekitar pukul 1 pagi. Keesokan paginya, Lin Yi pergi bekerja seperti biasa. Setelah berganti pakaian, Heli memanggilnya ke samping. Bagaimana persiapanmu? Aku hanya akan mendukungmu, selama kamu sudah siap. Tapi saya belum pernah melakukan ini sebelumnya, saya khawatir saya tidak akan tahu harus berkata apa. Awalnya aku yang akan menanganinya, setelah kamu merasa nyaman, kamu bisa mulai perlahan. Aku selalu tahu kamu bisa melakukannya, aku akan mentraktirmu makan siang. Bukan masalah besar, kata Lin Yi. Apakah kamu sudah menyiapkan hal-hal lainnya? Tentu saja, saya membawa gaun kecil dan stoking hitam, ditambah kaos putih ketat, kata Heli. Aku melihat diriku di cermin kemarin, bahkan aku pun sampai ngiler. Selama kamu mengenakan pakaian itu, separuh kesuksesan siaran langsung sudah terjamin. Aku merasakan hal yang sama, tak heran jika para pria menyukai hal-hal yang menantang, bahkan aku, sebagai seorang wanita, menyukainya. Jadi jangan terlalu banyak berpikir, langsung saja lakukan. Baiklah. Setelah berbincang singkat, keduanya melanjutkan tugas masing-masing. Pekerjaan Lin Yi berfokus pada pengenalan seluk-beluk bisnis tersebut. Siaran langsung mungkin tidak profesional, tetapi menjual mobil membutuhkan keseriusan. Terutama dengan adanya tim lain yang mengamati dengan saksama, kita harus mengungguli mereka. Tanpa terasa, waktu makan siang pun tiba. Awalnya, Heli berencana mentraktir Lin Yi makan. Namun karena Lin Yi tidak ingin keluar, mereka pergi ke kantin karyawan sebagai gantinya. Saudara Li, siaran langsung hari ini efektif, dengan lebih dari 3.000 penonton online, biasanya hanya sedikit di atas 2.000. Kata ahli statistik di belakang panggung. Itu hal kecil, di toko kami, tidak ada seorang pun yang membuat saya terkesan dalam hal streaming. Anda benar-benar memiliki keahlian, ada 17 atau 18 pertanyaan, lebih dari setengahnya telah dijadwalkan untuk kunjungan, kinerja bulan ini pasti akan meningkat. Tentu saja, dan ini baru permulaan, masa depan akan jauh lebih baik. Teruslah bersemangat, Saudara Li. Tidak jauh dari situ, Lin Yi dan Heli tanpa sengaja mendengar percakapan mereka sambil makan. Rasanya seperti dia sengaja mengatakannya agar kita mendengarnya, gerutu Heli. Siaran langsung mereka biasanya kurang mengesankan, jadi mengapa ada peningkatan hari ini? Ini bukan kabar baik bagi kami. Lin Yi merasa komentar Heli itu lucu. Ini sedikit pandangan dari orang luar, seorang profesional melihat inti permasalahannya. Jika 3.000 orang online sekaligus, itu akan sangat mengesankan. Namun dengan total 3.000 penonton dan terus ditayangkan sepanjang pagi, ini biasa saja. Dulu, saat Lin Yi melakukan siaran langsung, bahkan secara santai, jumlah penontonnya mencapai lebih dari 100.000. Adegan-adegan kecil seperti itu tidak layak untuk dicatat. Mengikuti mereka itu tidak ada gunanya, jika kita meniru taktik mereka, kita akan lebih cepat gagal, kata Lin Yi. Internet berkembang pesat berkat orisinalitas, menjadi berbeda menarik pengunjung, meniru tidak akan membawa kemanapun. Mengerti. Saat itu, Sun Yutian datang membawa sebuah piring. Kapan kamu akan melakukan siaran langsung? Kakak ketiga, mengapa kau tertarik? Kudengar kau mengenakan rok pendek dan stoking sutra, kupikir aku akan mengamati. Kakak ketiga,
Itu membuatku malu. Aku tidak pemalu, kenapa kamu harus pemalu? Bodoh. Astaga, kamu bicara omong kosong. Jadi, saya harus mengamati, jika ada yang tidak beres, kita akan memperbaikinya. Kamu tahu soal streaming? Tidak, tetapi saya dapat menawarkan perspektif dari sudut pandang penonton, kata Sun Yutian. Setelah menonton siaran langsung selama bertahun-tahun, saya tahu apa yang menarik minat orang. Memang, laki-laki itu tidak berguna. Ketiganya tertawa dan mengobrol sambil makan, lalu bersiap-siap untuk siaran langsung. Lin Yi dan Sun Yutian berdiri di luar ruang ganti. Sun Yutian bertanya, "Ini pertama kalinya saya melakukan ini, percaya diri." "Ini bukan soal kepercayaan diri, aku hanya tidak merasa tertekan," kata Lin Yi dengan santai. "Saya pendatang baru di sini, bahkan jika terjadi kesalahan, saya tidak akan disalahkan. Melihat mentalitasmu, aku merasa percaya diri." "Wow, langkah besar." Heli keluar dari ruang ganti, mengejutkan Sun Yutian. "Kakak ketiga, jangan terlalu gugup, aku juga takut." "Kau praktis sedang melakukan trik sulap," kata Sun Yutian. "Lampu depan itu bukan bawaan pabrik, kan? Cerdas. Terlihat bagus, kan?" Heli mundur 2 langkah sambil menepuk pahanya sendiri. "Bahkan dengan surat-surat. Kamu sudah berhasil memecahkan kode lalu lintas." Setelah berganti pakaian, Lin Yi dan Heli menuju ke ruang pamer di lantai pertama untuk menonton siaran langsung. Sementara itu, Li Huaiming dan Zhou Xin melihat hal ini. "Menjijikkan, berpakaian seperti itu, apakah ini aliran air atau godaan?" gerutu Zhou Xin. "Benar-benar mempermalukan citra merek kami. Mereka yang tidak memiliki keahlian menggunakan trik, ketika tidak ada yang datang untuk membeli mobil, mereka akan melihat kesenjangan keahlian tersebut," kata Li Huaiming dengan tenang. Bab 3289. Gayanya telah berubah. "Kau benar," kata Zhou Xin. Dengan cara berpakaiannya, dia hanya akan menarik perhatian orang-orang yang memiliki LSP, Language Sensitive Person, gangguan spekulasi terpadu, bukan audiens yang sangat spesifik. Jadi, kita tidak perlu khawatir. Mari kita nikmati saja pertunjukannya. Tempat di mana keduanya melakukan siaran langsung tidak terlalu mencolok. Model mobil utama yang mereka jual adalah A4 dan A6, yang harganya terjangkau bagi masyarakat biasa. Tepat saat dimulai, alarm sistem berbunyi di benak Lin Yi. Tugas sistem, jual mobil seharga lebih dari 1 juta dan dapatkan 100.000 keterampilan mengemudi tingkat master. Sambil membayangkan tugas sistem tersebut dalam pikirannya, Lin Yi memikirkannya sejenak. Tugas ini tidak sulit, tetapi juga tidak mudah. Menjual mobil seharga lebih dari 1 juta di kota seperti Zonghai bukanlah hal yang sulit. Hanya saja kekuatan merek dari 4 cincin tersebut tidak sekuat 2 merek lainnya, sehingga tugas ini mungkin membutuhkan waktu lebih lama. "Apakah kamu siap? Mari kita mulai sekarang." Heli bertanya dengan hati-hati. Jelas terlihat bahwa dia sedikit gugup. "Ayo pergi." Lin Yi memulai siaran langsung. Seperti yang diperkirakan, tidak ada seorang pun di sana. Lin Yi tidak khawatir, ini akun baru, jadi wajar jika belum ada penontonnya. Hal ini memberi Heli sedikit waktu luang. Beberapa menit kemudian, orang-orang mulai memasuki ruang siaran langsung. Jumlah yang dilaporkan secara online dengan cepat melampaui 10. Mereka bilang keempat cincin itu adalah pabrik lampu. Hari ini akhirnya aku bisa melihatnya. "Pak pembawa acara, 2 lampu besar di mobil di belakang Anda pasti harganya mahal, ya?" Heli tidak menjawab, itu sama seperti yang Lin Yi katakan padanya sebelumnya. Jika menghadapi godaan seperti itu, abaikan saja dan jawablah pertanyaan-pertanyaan normal saja. "Semuanya, mohon ikuti kami jika Anda bisa, terima kasih atas dukungan Anda." Naskah seperti itu bukanlah masalah bagi Lin Yi. Lagi pula, dia dulunya seorang pembawa acara dan cukup familiar dengan hal-hal seperti ini. Sekitar 10 menit kemudian, jumlah orang di ruang siaran langsung telah melebihi 20 orang. Namun, tidak ada satupun pertanyaan serius. Mereka semua adalah penggemar siaran langsung, bukan lalu lintas yang ditargetkan secara khusus. Tentu saja, tidak ada yang akan memperhatikan pertanyaan-pertanyaan profesional. Heli perlahan mulai masuk ke dalam suasana hati yang tepat, dan mulai memperkenalkan mobil di belakangnya. "Hari ini, izinkan saya memperkenalkan model A4 terbaru di belakang saya. Setelah facelift, panjang keseluruhan bertambah 7 cm, bahkan jarak sumbu roda pun diperpanjang 4 cm. Untuk mobil kelas B, memiliki dimensi seperti ini sudah agak berlebihan. Mari saya tunjukkan ruang belakangnya." Sambil berbicara, Heli membuka pintu mobil dan pergi ke kursi belakang. "Kalian semua bisa lihat. Tinggi saya 170 cm, dan ketika saya duduk di dalamnya, masih ada cukup ruang untuk 2 kepalan tangan. Bisa dibilang cukup luas."
Heli dengan sungguh-sungguh memperkenalkan berbagai fitur mobil tersebut. Namun orang-orang di ruang siaran langsung masih terus menggoda tanpa henti. Pembawa acara, bisakah Anda menunjukkan bakat Anda? Bakat seperti apa yang ingin Anda lihat? Tanya Heli. Bisakah kamu bermain lompat tali? Teman-teman, kita ini tentara reguler, jangan lakukan hal seperti itu di siaran langsung, kata Lin Yi. Apakah karena pembawa acara wanita itu pemalu dan tidak mau? Dia tidak keberatan, tetapi polisi internet tidak akan mengizinkannya. Itu bisa menyebabkan akun kami diblokir. Haha. Pembawa acaranya benar-benar tahu cara bermain-main dengan lelucon. Pembawa acara pria ini sangat jelek, tidak bisakah kita punya yang lain? Membuatku mual. Mendengar ucapan itu, Heli terdiam sejenak. Avatar itu jelas menunjukkan bahwa itu adalah seorang wanita, tetapi tidak ada wanita yang akan menganggap Lin Yi jelek. Lin Yi juga melihat pesan ini, dan melirik avatar tersebut. Dia langsung mengenali bahwa itu adalah He Yuan, si idiot itu. Kau benar, pembawa acara prianya memang agak jelek. Mari kita ganti dengan pembawa acara wanita, timpal seseorang. Orang di atas pasti seorang sabi, dia tidak jauh lebih tampan darimu, He Yuan mengumpat. Hei, bukankah itu yang tadi kamu katakan? Aku boleh mengumpat, tapi kau tidak boleh. Sabi, pergi sana. Kata-kata He Yuan tidak menunjukkan belas kasihan. Lagi pula, bahkan Lin Yi pun bukan tandingannya, yang lain bahkan lebih tidak sebanding. Melihat keduanya berdebat memperebutkan Lin Yi, Heli tak kuasa menahan tawa. Namun pada saat ini, efek karnaval muncul di ruang siaran langsung. Melihat pemandangan ini, Heli tercengang. Akun resmi itu benar-benar memberikan hadiah berupa karnaval. Setelah melihat siapa yang mengirim hadiah itu, Lin Yi dapat memastikan bahwa itu adalah Jiqingyan. Lin Yi merasa agak tak berdaya, dia benar-benar tidak bisa menghadapi kedua orang ini. Tidak perlu mengirim hadiah, cukup fokus menonton siaran langsung kami, kata Heli. Kami sangat fokus, mata kami secara otomatis memfokuskan diri. Sampaikan pada band-band di sebelah bahwa aku tidak akan pernah kembali. Saat ini, beberapa karnaval lagi muncul di ruang siaran langsung. Hal ini berlanjut selama lebih dari 1 menit. Lin Yi melihat siapa yang mengirim hadiah tersebut dan menemukan bahwa itu adalah Qin Han, Gao Zongyuan, dan Liang Mingliang. Dalam sekejap mata, mereka menerima lebih dari 30 undangan karnaval. Heli terkejut. Menurut aturan pemberian hadiah siaran langsung, setiap karnaval bernilai sekitar 1.400 yuan, jadi jika diadakan lebih dari 30 karnaval, totalnya hampir mencapai 50.000 yuan. Jumlah uang ini sudah merupakan keuntungan dari penjualan 10 mobil A4. Jika terus seperti ini, tidak ada gunanya lagi menjual mobil. Sebaiknya langsung siaran langsung saja. Sementara itu, Chen Lin berada di kantor menonton siaran langsung keduanya. Penampilan Lin Yi dan Heli mengejutkannya. Di luar dugaan, mereka langsung terbiasa dengan ritme permainan. Namun jelas terlihat bahwa Lin Yi sangat tenang, seperti seorang profesional berpengalaman, sementara Heli masih agak pendiam. Secara keseluruhan, suasananya cukup bagus. Namun hal yang paling mengejutkan adalah menerima lebih dari 30 acara karnaval. Uang ini diperoleh jauh lebih cepat daripada menjual mobil. Pada saat itu, Lin Yi, yang sedang melakukan siaran langsung, berkata, "Terima kasih atas buah-buahan kecil dan kacang-kacangannya, kami tidak membutuhkan uang tip, jadi mohon jangan memberi tip." Wah, pembawa acara ini sungguh berani, seseorang mengirimkan karnaval dan dia menyebutnya buah-buahan kecil dan kacang-kacangan kecil. Bukankah ini taktik psikologi terbalik klasik? Pembawa acara ini jelas memahami internet. Dengan dukungan lebih dari 30 karnaval, popularitas siaran langsung meroket. Jumlah pemirsa online menembus angka 200. Angka ini telah melampaui puncak jumlah penonton siaran langsung Li Huaiming secara online. Dan jumlahnya masih terus meningkat. Jika Anda menyukai pembawa acara kami, silakan ikuti akun kami siaran langsung setiap siang pukul 2, silakan kunjungi toko kami untuk konsultasi, kata Lin Yi. Pembawa acara pria, siapa nama Anda? Bisakah kita saling mengenal? Nama saya Lin Yi, tapi saya sudah menikah dan punya anak, cukup sampai di situ saja. Tidak apa-apa, saya tidak keberatan. Anda mungkin tidak keberatan, tetapi istri saya keberatan. Beritahu nomor kontak istrimu, aku akan menghubunginya. Lin Yi. Kakak, kamu memang tidak pilih-pilih ya. Sejak lebih dari 30 karnaval muncul, suasana di ruang siaran langsung telah berubah. Banyak penonton wanita yang datang. Orang-orang ini benar-benar berniat membeli mobil, jika tidak, mereka tidak akan menonton siaran langsung seperti ini. Namun, kemunculan Lin Yi benar-benar mengubah niat mereka. Pembawa acara prianya tampan sekali. Awalnya saya ingin membeli ukuran C, sekarang saya ingin membeli ukuran A4 saja. Pembawa acara pria, bisakah Anda menunjukkan perut six-pack Anda?
Bab 3290. Suruh dia pergi sekarang juga. Dengan baik. Melihat pemandangan seperti itu, Heli agak tercengang. Semuanya, tenang. Ini siaran langsung untuk dealer 4S, bukan saluran perjodohan. Jangan bicara, jangan ganggu kami saat sedang memperhatikan pria tampan itu. Baiklah, meskipun aku tidak tahu apakah kedua barangmu itu asli atau tidak, aku bisa memastikan bahwa ukurannya tidak lebih besar dari milikku. Lebih besar dari ini. Heli terkejut. Itu adalah bakat alami. Namun sebelum dia sempat berbicara, Sun Yutian, yang menyaksikan kejadian itu, ikut berkomentar. Biarkan gadis ini datang ke toko. Saya ingin menggunakan keahlian profesional untuk melihat apakah barang-barang ini asli dari pabrik. Dia Li. Kakak ketiga, jangan mengungkit-ungkit masalah. Jika ada yang berminat dengan mobil kami, silakan kunjungi toko untuk konsultasi. Ada hadiah menarik saat membeli mobil. Ucapan santai Heli seketika menimbulkan kehebohan di ruang siaran langsung. Saudara-saudari, menonton siaran langsung itu membosankan sekali. Ayo kita pergi ke toko dan bertemu langsung dengan orangnya. Ya, ayo kita pergi sekarang. Haha, ayo pergi, ayo pergi. Melihat komentar-komentar seperti itu, Heli semakin terkejut. Apakah ini mungkin? Secara naluriah, dia melirik angka-angka online tersebut. Tadi ada lebih dari 600 orang, tetapi sekarang hanya tersisa lebih dari 500 orang. Apakah mereka semua pergi? Jangan hanya berdiri di situ, teruslah melakukan streaming. Lin Yi mengingatkan dengan lembut. Tak lama kemudian, Heli kembali menemukan ritmenya. Siaran langsung mereka berlanjut. Dan jumlah pengguna online terus meningkat. Bahkan mungkin bisa menembus angka 1000. Bagi Heli, mendapatkan dampak seperti itu pada siaran langsung pertamanya sangat memuaskan. Sebagian merasa senang, dan sebagian lagi merasa khawatir. Popularitas siaran langsung Lin Yi dan Heli membuat Li Huiming dan Zhou Xin di pihak lain terlihat sangat muram. Saudara Li, jumlah pengikut mereka hampir mencapai 2000, sedangkan kita hanya memiliki lebih dari 15.000, kata Zhou Xin. Sudah kubilang, orang-orang ini hanya datang untuk mencari tontonan. Ini kemakmuran semu dan tidak akan membantu menarik pelanggan potensial. Namun masalahnya adalah, mereka bermain sangat baik, dan ini baru hari pertama. Jika ini terus berlanjut, mereka akan melampaui kita. Jangan khawatirkan itu dulu, aku akan melakukan apa yang kuinginkan. Setelah mengatakan itu, Li Huiming bangkit dan menuju ke kantor di lantai 2. Chen Lin juga menonton siaran langsung itu di kantor. Tak pernah kusangka siaran langsung mereka berdua akan seefektif ini. Saat melihat Li Huiming masuk, dia meletakkan ponselnya dan menatapnya. Bos, saya rasa ini bukan cara yang tepat. Chen Lin menatapnya dari atas ke bawah, apa yang kau bicarakan? Ini tentang siaran langsung mereka, kata Li Huiming dengan penuh keyakinan. Mereka semakin mendekati batas, merusak citra merek kami. Ini tidak seserius yang kau katakan, kata Chen Lin. Di tempat lain situasinya lebih buruk daripada mereka, dan mereka baik-baik saja. Jangan terlalu khawatir. Namun masalahnya, pendekatan ini membuang-buang sumber daya. Li Huiming tetap tenang, masih serius. Membuang-buang sumber daya apa? Cara mereka menarik pelanggan, para penggemar, tak satu pun dari mereka benar-benar berniat membeli mobil, mereka hanya di sini untuk hiburan. Li Huiming berkata, saya sarankan untuk membatalkan siaran langsung mereka, jika tidak, kita hanya akan membuang-buang sumber daya streaming toko. Itu agak kasar. Lagi pula, ada lalu lintas lebih baik daripada tidak ada sama sekali, kata Chen Lin. Dan ini baru hari pertama. Masih terlalu dini untuk membuat penilaian. Namun, saat kami melakukan siaran langsung pertama kami, orang-orang datang ke toko. Dari pengalaman saya, metode mereka tidak akan berhasil. Chen Lin sedikit mengerutkan kening. Dia belum bisa menentukan seberapa efektif aliran energi Lin Yi. Namun, dia merasa perilaku Li Huiming menjengkelkan. Bos, mohon pertimbangkan saran saya. Metode streaming mereka tidak bermanfaat untuk mendapatkan prospek, itu hanya membuang-buang sumber daya, dan... Ketuk. Sebelum selesai berbicara, ucapannya terinterrupted oleh ketukan di pintu. Datang. Chen Lin menjawab, dan asistennya masuk dari luar. Presiden Chen, banyak sekali orang yang datang untuk bertanya, tim penjualan toko kewalahan. Banyak orang yang datang. Chen Lin terkejut dan agak terdiam. Mereka semua perempuan, tertarik oleh siaran langsung Lin Yi. Mereka semua berkumpul di lantai bawah. Aku akan pergi melihatnya. Chen Lin segera berdiri dan meninggalkan kantor. Li Huiming mengikuti. Berdiri di platform lantai 2, mereka melihat bahwa lantai pertama dipenuhi cukup banyak orang dari berbagai usia dan gaya. Berkumpul di sekeliling Lin Yi, terus-menerus memotretnya.
Untuk menjaga ketertiban, para pramuniaga lain di toko itu juga mengelilingi mereka. Berharap dapat mengubah mereka menjadi pelanggan. Bukankah kau bilang siaran mereka tidak bisa menarik orang? Lihat hasilnya ini, kata Chen Lin. Bertujuan untuk menggunakan ini sebagai teguran kepada Li Huaiming. Berharap dia akan fokus pada pekerjaan utamanya, bukan bersaing dengan Lin Yi. Wajah Li Huaiming semakin muram, dipanggil di tempat itu juga membuatnya ingin mencari lubang untuk bersembunyi. Bos, begini, mereka hanya di sini untuk menonton, mereka tidak akan membeli mobil. Ini semua hanya kemacetan yang tidak efektif. Li Huaiming berkata. Dan lihat bagaimana mereka mengambil gambar, itu sangat memengaruhi penjualan kami. Saya akan mengusir mereka sekarang. Setelah mengucapkan kata-kata itu, dia pergi dengan marah. Chen Lin tidak terlalu menghentikannya. Apa yang dikatakan Li Huaiming juga masuk akal. Lalu lintas seperti itu tidak banyak gunanya, menimbulkan kebisingan dan mengganggu penjualan reguler. Sedikit penyebaran juga diperlukan. Dengan marah, Li Huaiming memimpin orang-orang turun ke lantai bawah. Bubar, semuanya bubar. Mendengar teriakan itu, sekelompok wanita menoleh untuk melihatnya. Siapa kau? Berteriak seperti itu, tanya seorang wanita berambut panjang. Anda sangat mengganggu penjualan rutin kami, segera pergi, dilarang berlama-lama. Heli mengerutkan kening. Dia yakin sekali bahwa Li Huaiming melakukannya dengan sengaja. Hanya berusaha merusak siaran langsung. Namun sebelum ia sempat berbicara, wanita berambut panjang itu berkata, siapa bilang kita tidak boleh membeli mobil? Apakah salah jika kita melihat-lihat sebelum membeli? Tidak mengizinkan kita memilih waktunya. Haha. Li Huaiming mencibir. Baiklah, katakan padaku, berapa lama waktu yang kamu inginkan sebelum membeli? Bagaimana sikapmu? Seorang tenaga penjualan yang memiliki kompleks superioritas. Ini bukan soal superioritas, ini soal mobil kami, kalian tidak mampu membelinya. Jangan berlama-lama di sini, cepat pergi. Menanggapi sindiran Li Huaiming, kemarahan wanita berambut panjang itu terlihat jelas meningkat. Hei tampan, kemarilah. Ada apa? Lin Yi melangkah maju dan bertanya. Wanita berambut panjang itu mengeluarkan kunci mobil 911 miliknya, membantingnya di atas meja, dan berkata. Saya akan lewat jalan A7 di belakang Anda, bisakah Anda menyuruhnya pergi sekarang? Bab 3291. Periksa saldo saya. Melihat kunci mobil 911 di atas meja. Suasana canggung menyelimuti dealer mobil tersebut. Wanita berambut panjang itu duduk di kursi sambil menyilangkan kakinya. Bisakah kamu menyuruhnya pergi? Cih. Seseorang dari kelompok kedua tak kuasa menahan tawa dan tertawa terbahak-bahak. Lin Yi juga tersenyum pada Li Huaiming. Ketua tim Li, karena urusan bisnis sudah dimulai, bukankah sebaiknya Anda minggir sebentar? Li Huaiming berdiri di sana dengan canggung. Bukanlah hal yang tepat untuk pergi, dan juga bukan hal yang tepat untuk tetap tinggal. Ketua tim Li, Presiden Chen sedang mencarimu. Pada saat itu, asisten Chen Lin maju untuk membantu. Baiklah, aku akan pergi ke sana sekarang. Li Huaiming juga menghela napas lega. Saya akan kembali lagi nanti untuk mengurus urusan Anda. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Li Huaiming pergi. Lantai pertama kembali normal. Hei tampan, bisakah kita mencari tempat untuk mengobrol berdua saja? Mengobrol berdua saja, tanya Lin Yi, apakah ada hal lain? Kurang lebih, bisakah Anda memberi saya kesempatan untuk berbicara tentang mobil itu juga? Baiklah kalau begitu. Lin Yi menyerahkan siaran langsung kepada Heli. Kemudian mengantar wanita berambut panjang itu ke kamar tamu. Apa yang ingin kamu ketahui, kata Lin Yi. Parameter dan kinerja spesifik. Tidak, saya membeli mobil hanya berdasarkan penampilannya, parameter lainnya tidak penting. Jadi, apa itu? Apa yang ingin kamu tanyakan? Saya Zheng Ziyi, dan saya ingin berteman dengan Anda, kata Zheng Ziyi sambil tersenyum. Jika kamu setuju, aku akan membeli mobil lain, sebagai cara untuk mendukungmu. Pernyataan seperti itu sesuai dengan harapan Lin Yi. Membeli satu saja sudah cukup, tidak perlu banyak, kata Lin Yi. Mencari uang itu tidak mudah, tidak perlu menyia-nyiakannya. Tidak, Anda salah mengatakan itu, kata Zheng Ziyi sambil tertawa. Bagi orang lain, menghasilkan uang itu tidak mudah, tetapi bagi saya itu sangat mudah. Sambil berbicara, Zheng Ziyi mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan saldo rekening banknya kepada Lin Yi. Hei tampan, lihat ke sini. Lin Yi melirik saldo di kartu tersebut dan menemukan ada lebih dari 7 juta. Dari sudut pandang orang biasa, itu bukanlah jumlah yang kecil. Jadi, apakah kamu bersedia menjadi temanku? Saat dia berbicara, Zheng Ziyi berdiri, dengan dada membusung dan bokong terangkat. Lihatlah bentuk tubuhku, tidak buruk, kan?
Hanya berteman, tidak masalah, kata Lin Yi. Ada juga urusan asuransi dan perawatan di kemudian hari, jadi kami perlu menambahkan Anda sebagai kontak untuk memudahkan. Tidak, bukan itu yang saya maksud. Zheng Ziyi menggelengkan jarinya dan berkata, aku ingin kau jadi pacarku, dan berhenti bekerja di sini, datanglah padaku, gaji kita akan berlipat ganda. Jadi itu yang kamu maksud? Tentu saja. Saat bertemu seseorang yang tampak cantik, kamu tidak boleh ragu. Zheng Ziyi berdiri dan berkata, penampilan dan bentuk tubuhku seharusnya menarik perhatianmu, kan? Mereka baik-baik saja. Jadi, Anda setuju? Mau saya setuju atau tidak, itu tidak penting. Biarkan saya menunjukkan sesuatu kepada Anda, lalu Anda yang memutuskan. Lin Yi mengeluarkan ponselnya dan memperlihatkan keseimbangannya di hadapan Zheng Ziyi. Lihat ini. Zheng Ziyi mencondongkan tubuh. Ekspresinya tiba-tiba berubah. 10, 100 ribu, 10 ribu, 100 ribu, juta, 10 juta, 600 juta. Zheng Ziyi tercengang. Dia terbata-bata saat berbicara. Bagaimana kamu bisa punya uang sebanyak itu? Kenapa tidak? Tapi Anda hanyalah seorang tenaga penjualan. Bukankah karena aku tidak punya hal lain yang lebih baik untuk dilakukan, aku datang ke sini untuk merasakan hidup, kata Lin Yi. Apakah kamu masih ingin aku menjadi pacarmu sekarang? Tidak, aku tidak mau lagi, aku tidak pantas. Bagaimana dengan mobilnya? Apakah kamu masih ingin membelinya, kata Lin Yi. Tidak apa-apa jika kamu tidak melakukannya, yang penting niatnya. Saya tetap akan membeli mobil itu, kata Zheng Ziyi. Saya selalu berpikir A7 terlihat bagus, dan ingin membelinya untuk keperluan bepergian sehari-hari. Konfigurasi apa yang Anda inginkan? Warna apa yang Anda sukai? Kulit putih berkualitas tinggi, dan Anda membantu mengurus asuransinya, saya kurang paham soal-soal ini. Tidak masalah. Lin Yi meninggalkan kamar tamu dan dengan cepat menyelesaikan kontrak tersebut. Sekitar 30 menit kemudian, semua prosedur selesai. Hai tampan, aku pergi sekarang. Meskipun kita tidak bisa menjadi pasangan, kamu bisa nongkrong denganku saat ada waktu, kata Zheng Ziyi. Saya punya banyak pacar, dan mereka semua memiliki bentuk tubuh yang menakjubkan. Jadi maksudmu kamu bisa mengajak mereka bermain? Haha. Tampan, kau mulai nakal, tapi memang benar, aku bisa mengeluarkannya, kau akan bersenang-senang. Baiklah, mari kita nongkrong bersama lain waktu, kata Lin Yi. Soal kartu bankku, sebaiknya kau diam saja, jangan sampai jadi gosip, atau aku akan kehilangan pekerjaan. Dengan kekayaanmu, jika aku tidak berperilaku baik, apakah aku akan diusir dari Zonghai? Saya menyukai orang-orang yang memiliki kesadaran seperti Anda. Hehe, jangan khawatir, aku tidak akan membocorkannya, tapi ingat untuk tetap bergaul denganku. Tidak masalah. Setelah mengobrol sebentar, Zheng Ziyi pergi dengan perasaan puas. Sementara itu, siaran langsung di lantai pertama hampir berakhir. Karena sudah hampir waktu tutup, pelanggan pun pergi satu persatu, sehingga terciptalah waktu paling santai dalam sehari. Lin Yi menemukan Heli, yang dengan gembira berkata, apakah kamu tahu berapa banyak yang kita hasilkan? Berapa harganya? Hampir 70.000, kata Heli. Saya baru saja menghitung, kita harus menjual setidaknya 15 mobil untuk mendapatkan keuntungan sebesar itu. Saya rasa kita tidak perlu lagi menjual mobil, cukup terus melakukan siaran langsung. Meskipun ada hampir 70.000 hadiah, Lin Yi tahu dengan jelas. Setidaknya 60.000 berasal dari Ji Qingyan dan Qin Han yang memberi mereka hadiah. Kesuksesan saya berkat Anda, orang-orang itu hanya ingin jalan pintas, tetapi tidak seperti wanita yang menonton Anda, mereka semua benar-benar memberikan penghargaan, tanpa menahan diri sama sekali. Itulah mengapa mereka mengatakan bahwa wanita adalah konsumen utama. Lin Yi tertawa terbahak-bahak dan berkata, tapi pakaianmu hari ini sangat bagus, jika kamu sedikit bermain lompat tali, mungkin suatu hari nanti kamu akan menarik perhatian seorang pria kaya. Aku tidak keberatan melompat-lompat, tapi aku takut dua benda ini tiba-tiba muncul. Heli menyerahkan data yang telah dicetak kepada Lin Yi dan berkata, kamu lihat ini, aku akan ganti baju dulu. Baiklah. Heli pergi, Lin Yi memegang data siaran langsung untuk memeriksanya. Terlepas dari kemakmuran di permukaan, sebenarnya ada beberapa kekurangan di sana. Tujuan utama dari live streaming adalah untuk mengarahkan lalu lintas. Di antara para pengunjung hari ini, kecuali Zheng Ziyi, yang lainnya hanya datang untuk mencari keseruan. Hal itu mungkin hanya memiliki sedikit efek promosi, tetapi untuk dampak pengarahan lalu lintas, mungkin tidak terlalu bagus. Namun hari ini adalah siaran langsung pertama, dan efek yang dihasilkan sudah cukup bagus. Seharusnya akan membaik di masa mendatang. Lin Yi, Presiden Chen memanggilmu.
Lin Yi menjawab dan pergi ke kantor Chen Lin. Presiden Chen, Anda mencari saya. Saya melihat data siaran langsungnya, cukup mengesankan, dan Anda bahkan berhasil menjual sebuah mobil, itu sudah melebihi ekspektasi saya. Bab 3292. Aku merasa kau sedang menjebakku. Ini sungguh kebetulan, saya tidak pernah menyangka akan bisa menjual mobil ini. Lin Yi berkata sambil tersenyum. Dan Li Huaiming juga pantas mendapatkan pujian untuk ini, dia seharusnya mendapatkan komisi. Tidak perlu membahas masalahnya, kata Chen Lin. Namun, selama siaran langsung, kita memang harus lebih memperhatikan, jika semua orang berkerumun di lantai pertama untuk menonton keseruannya, itu akan memengaruhi penjualan normal. Kemudian, menggunakan sistem penjadwalan janji temu melalui telepon dapat mencegah masalah-masalah ini. Chen Lin mengangguk, tapi alasan aku memanggilmu ke sini bukanlah untuk membicarakan hal ini. Apakah kamu mengajakku makan malam lagi? Chen Lin tertawa, jika kamu ingin mengobrol sambil makan, aku bisa mentraktirmu. Tidak perlu seperti itu, jika orang lain melihat kita, mereka mungkin akan salah paham. Chen Lin, aku tidak takut, kamu takut apa? Mari kita bicarakan tentang pameran mobil dalam sebulan lagi. Kali ini, kami berkolaborasi dengan pabrikan untuk menyelenggarakan pameran mobil. Sambil berbicara, Chen Lin menyerahkan laporan pameran mobil musim gugur lalu kepada Lin Yi. Benarkah perbedaannya sebesar itu, kata Lin Yi dengan terkejut. Meskipun dia tahu bahwa di antara 3 merek BBA, merek dengan 4 cincin memiliki penjualan yang sedikit lebih lambat. Namun, dia tidak menyangka bahwa setelah pameran mobil, penjualan akan turun sepertiga. Jangan terburu-buru mengambil kesimpulan, lihat data tahun-tahun sebelumnya. Lin Yi membolak-balik halaman dan berkata dengan pasrah. Tahun-tahun sebelumnya lebih buruk daripada tahun lalu. Apakah saya bisa tetap tinggal di sini bergantung pada waktu ini? Apa maksudmu? Lin Yi mengangkat kepalanya dan berkata. Penjualan terus menurun, jika Anda adalah bosnya, Anda tidak akan mempertahankan saya di posisi ini selamanya. Itulah mengapa Liu Hecheng cukup pintar, kata Lin Yi. Dia tahu betul apa yang terjadi di toko, jadi dia menyerahkan semua tugas penjualan kepada Anda dan tidak menangani apapun sendiri, bahkan dengan keributan besar di siaran langsung hari ini dan lebih dari 70.000 dalam bentuk tip, dia tidak muncul, sehingga mudah untuk saling melempar tanggung jawab selama rapat. Lumayan, kamu bahkan berhasil mengetahuinya. Semuanya sudah jelas, kata Lin Yi dengan acuh tak acuh. Sekilas, penjualan tampak sebagai keuntungan utama, tetapi pada kenyataannya, pemeliharaan dan asuransilah yang menghasilkan keuntungan sebenarnya, dia bisa bersantai sekaligus mendapatkan tunjangan, jauh lebih baik daripada situasi Anda. Tidak ada pilihan, bagi saya, tiba-tiba ditempatkan di sini dan mampu mempertahankan pendirian saya saja sudah cukup baik. Jadi, jika penjualan tidak membaik di pameran mobil ini, Anda harus pergi. Itu benar. Level apa yang perlu Anda capai agar bisa tetap bertahan? Seri. Bukankah itu konyol? Ejek Lin Yi, kekuatan merek kita lebih lemah daripada 2 merek lainnya, namun kita seharusnya mencapai titik impas, apa kau sedang bermimpi? Itulah jaminan yang diberikan Liu Hecheng selama pertemuan, dan tidak ada yang bisa saya lakukan. Sambil kebiasaannya memainkan rambutnya, Chen Lin berkata. Jadi, pameran mobil ini adalah kesempatan terakhir. Lalu korbankan benteng untuk menyelamatkan raja. Apa maksudnya mengorbankan benteng untuk menyelamatkan raja? Mengingat tren saat ini, siaran langsung di masa mendatang seharusnya menerima tip. Secara logika, tip tersebut harus diperhitungkan dalam kinerja penjualan. Lin Yi berkata, Anda dapat menggunakan uang ini sebagai subsidi, tetapi harus selama pameran mobil untuk membeli mobil agar mendapatkan diskon. Subsidi lebih besar untuk mobil seperti A4 dan A6. Lebih sedikit untuk model kelas atas dapat meningkatkan kinerja secara signifikan. Mata Chen Lin berbinar, pendekatan ini memang memungkinkan, mengapa dia tidak memikirkannya sebelumnya. Jadi selama periode ini, cobalah untuk tidak berjualan dan mengingatkan pelanggan untuk membeli selama pameran mobil, tetapi jika mereka sudah bertekad, biarkan saja mereka. Chen Lin berpikir dengan saksama, mengikuti metode Lin Yi. Selain itu, efek siaran langsung hari ini mungkin menghasilkan 100 mobil bersubsidi. Namun, ini tentang memilih antara harga diri dan substansi, kata Lin Yi. Bagi toko 4S, menghasilkan uang melalui siaran langsung mungkin terdengar kurang tepat, jadi untuk menjaga harga diri, keuntungan harus dibagi dengan konsumen. Aku mengerti maksudmu, kata Chen Lin. Saya akan mempertimbangkannya. Namun ini hanya solusi sementara, kata Lin Yi. Di antara ketiga merek tersebut, kekuatan merek kami paling rendah, jika kami tidak menurunkan harga, kami tidak bisa bersaing dengan mereka. Itulah kebenaran yang tak terbantahkan, meskipun saya seorang pemimpin di toko ini, situasi merek selama bertahun-tahun memang cukup canggung. Anda tidak bisa mengatakan demikian, ini masih memiliki beberapa keuntungan.
Chen Lin tertawa, maksudmu teknologi kuarto? Tidak, tidak, itu misterius dan sulit dipahami. Lin Yi tertawa. Saat saya mengemudi di jalan, saya berani menyalip mobil apapun, kecuali saat melihat A6, saya ragu-ragu, karena tidak tahu siapa yang mungkin ada di dalamnya. Chen Lin tertawa, itu memang benar sebelumnya, tapi tidak lagi, ini semua urusan anak muda, penampilan yang tidak menarik menyebabkan penjualan yang buruk. Memang, itu adalah masalah. Baiklah, mari kita tidak membahas ini lagi, kata Chen Lin. Besok pagi, tinjau materi dengan cepat, jangan tunda siaran langsung siang hari, dan bergabunglah dengan saya lusa untuk menyelesaikan kesepakatan. Apakah sebuah perusahaan membeli mobil? 20 unit, dari sebuah perusahaan yang bergerak di bidang mobil berbagi. Selama kamu mempercayaiku, saya akan menangani sisi bisnisnya, Anda membantu, dan pastikan untuk berpakaian rapi. Apakah bosnya seorang wanita? Jangan terlalu blak-blakan, dia seorang pemimpin perempuan. Apakah dia cantik? Kau ragu-ragu? Aku tahu jawabannya, pasti bukan karena tampan. Kalau begitu, saya tidak akan mengatakan apapun lagi. Kau benar-benar mendorongku ke dalam jurang api. Itu normal, kata Chen Lin. Jika pemimpinnya laki-laki, saya akan menghadapi masalah yang sama. Itu benar. Lin Yi bangkit dan meregangkan badan, jika tidak ada hal lain, aku akan pergi duluan. Jangan lupakan tugas-tugas yang telah saya berikan kepadamu. Jangan khawatir. Setelah membicarakan bisnis, Lin Yi pergi. Karena sudah hampir jam pulang, saatnya membereskan dan pergi. Heli, kau tidak takut suamimu akan tahu kalau kau berpakaian seperti itu untuk siaran langsung? Tanya Li Huaiming. Memangnya kenapa? Suami saya sepenuhnya mendukung saya, bukan berarti saya memamerkan tubuh, kata Heli. Dengan waktu yang ada, lakukan riset yang lebih baik tentang cara melakukan siaran langsung. Efek Anda terlalu biasa-biasa saja, kiat-kiat kami dalam sehari sudah cukup bagi Anda untuk menjual mobil selama sebulan. Cek, beruntung sekali kucing buta itu menemukan tikus mati, menurutmu hal seperti ini terjadi setiap hari. Meskipun tidak, trafik kami lebih besar daripada trafik Anda, seharusnya Anda belajar sedikit. Heli bermulut tajam, tidak memberi hormat kepada Li Huaiming. Yo, ketua tim Li juga ada di sini. Lin Yi berjalan mendekat. Apa salahnya aku berada di sini? Ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu, kata Lin Yi. Saya baru saja berbicara dengan Presiden Chen, setengah dari komisi untuk A7 itu akan menjadi milik Anda, jika Anda tidak ikut campur, saya tidak akan menjualnya. Bab 3293. Ahli dalam menyeimbangkan kepentingan. Ekspresi Li Huaiming langsung berubah. Lin Yi, jangan pergi terlalu jauh. Bagaimana mungkin aku bertindak keterlaluan? Semua yang kukatakan adalah benar. Di akhir bulan, aku akan memberimu komisi 300 yuan, kata Lin Yi. Jika hal seperti ini terjadi lagi, Anda perlu mengambil langkah lebih proaktif, jika tidak, pelanggan mungkin tidak akan membeli mobil. Aku tidak mau repot-repot berurusan denganmu, kata Li Huaiming dengan ekspresi tidak senang. Tapi sebaiknya jangan berlebihan. Dengan dengusan dingin, Li Huaiming berbalik dan pergi. Zhou Xin, yang berdiri di samping, juga mengikuti. Keduanya bersekongkol, jadi wajar saja jika mereka harus maju dan mundur bersama-sama. Orang-orang dari grup 2 menyaksikan drama itu berlangsung, hampir saja tertawa terbahak-bahak. Harus kamu, kalau tidak, tidak ada yang bisa mengatasinya. Kalian terlalu baik, kata Lin Yi. Kita di sini untuk bekerja dan mencari uang, bukan untuk mendengarkan omong kosongnya. Mengapa kamu harus memanjakannya? Kami juga memahami itu, tetapi bagaimanapun juga, kami adalah rekan kerja, dan kami sering bertemu. Kami takut merusak perdamaian. Justru pola pikir seperti inilah yang membuatmu rentan, kata Lin Yi sambil menepuk bahu Heli. Jika Anda terlalu baik, orang akan memanfaatkan Anda. Jika kuda terlalu jinak, orang akan menungganginya. Anda tidak membutuhkan kompas moral yang tinggi, yang dapat menyelamatkan Anda dari banyak masalah. Heli mengangguk, setuju bahwa pendapat Lin Yi masuk akal, tetapi dia sendiri tidak mampu melakukannya. Ketika tiba waktu pulang kerja, semua orang berganti pakaian dan meninggalkan tempat kerja satu persatu. Lin Yi juga pulang dengan mobil. Namun Li Huaiming dan Zhou Xin tidak terburu-buru untuk pergi. Sebaliknya, mereka tetap berada di ruang rapat, memperhatikan data siaran langsung mereka sendiri. Pada saat yang sama, mereka juga membandingkan data streaming Lin Yi. Saudara Li, dilihat dari datanya, kita benar-benar tertinggal, kata Zhou Xin. Meskipun mereka belum menarik banyak pengunjung, mereka tetap berhasil menjual sebuah mobil. Hasilnya cukup mengesankan. Jika mereka berhasil menarik banyak pengunjung, lebih banyak orang mungkin akan mengunjungi toko tersebut, dan keadaan bisa menjadi bermasalah. Li Huaiming tampak murung dan tidak berbicara untuk waktu yang lama.
Dia juga tahu bahwa situasinya saat ini cukup genting. Dia dan Zhou Xin sudah melakukan siaran langsung selama lebih dari 3 bulan. Jika mereka disalib, itu akan sangat memalukan. Saudara Li. Zhou Xin dengan hati-hati bertanya, apakah Anda sudah memikirkan solusinya? Saya memiliki. Mata Zhou Xin berbinar, solusi apa? Investasikan dana untuk lalu lintas pengunjung. Berinvestasi dalam lalu lintas, tanya Zhou Xin dengan terkejut. Bukankah itu akan menghabiskan banyak uang? Memang akan membutuhkan biaya, tetapi ini adalah solusi tercepat, kata Li Huaiming. Selama kita meningkatkan jumlah pengunjung online dan menarik lebih banyak orang untuk mengunjungi toko, kita bisa memenuhi kuota kita. Semua hal-hal mencolok lainnya tidak ada gunanya. Tapi apakah ini benar-benar akan berhasil? Tanya Zhou Xin. Jika kita melakukannya kali ini, kita juga harus melakukannya lain kali. Dalam jangka panjang, ini akan menjadi pengeluaran yang signifikan. Selama kita berhasil menarik banyak pengunjung di awal, kita tidak perlu mengeluarkan uang di kemudian hari, kata Li Huaiming. Selain itu, jika kita memberikan hasil, manajemen pasti akan mendukung kita, jadi jangan khawatir dan lakukan saja. Tidak ada cara lain lagi sekarang. Namun, kita juga perlu melakukan beberapa perubahan pada gaya siaran langsung kita. Zhou Xin menatap Li Huaiming, perubahan seperti apa? Kamu juga harus berpakaian rapi, jangan datang dengan seragam kerja. Hah? Apa aku harus seperti Heli? Tidak sampai sejauh itu, kata Li Huaiming. Namun, kita harus mengakui, cara mereka bermain di ambang batas memang menarik minat sebagian orang. Tapi aku merasa malu. Cobalah saja. Saat ini, kita perlu meningkatkan statistik kita, hal-hal lain bisa ditangani nanti. Zhou Xin ragu-ragu, aku akan mencobanya. Setelah pulang kerja hari itu, Lin Yi tidak langsung pulang ke rumah, melainkan pergi ke rumah Wang Ying. Dikenal sebagai ahli dalam mengelola banyak tugas sekaligus, Lin Yi tak tertandingi dalam hal ini. Ketika dia tiba di rumah Wang Ying, wanita itu sudah memasak di dapur. Mengenakan gaun tidur rendah hitam dan tanpa apapun di bawahnya, dia tampak sangat mempesona. Masuklah dengan cepat. Melihat Lin Yi di pintu, Wang Ying berbicara sambil menumis. 1 hidangan lagi, dan kita bisa makan malam. Melihat ke meja makan, Lin Yi melihat 5 hidangan dan sebotol anggur merah sudah disiapkan. Hanya kita berdua, bukankah ini terlalu berlebihan? Kamu makan banyak sekali, aku khawatir ini tidak akan cukup. Lin Yi tertawa terbahak-bahak, karena tahu bahwa jika dia mengizinkan dirinya sendiri, ini memang tidak akan menjadi masalah baginya. Tak lama kemudian, Wang Ying membawakan hidangan terakhir, udang rebus, dan duduk berhadapan dengan Lin Yi. Apakah kamu melihatku selama siaran langsung hari ini? Aku bahkan mengirimimu hadiah. Meskipun mereka tidak sering bertemu, mereka mengobrol hampir setiap hari kecuali saat sedang mengerjakan tugas. Wang Ying memiliki pemahaman yang mendalam tentang rutinitas Lin Yi. Saya melihatnya, kata Lin Yi. Tapi lain kali, jangan menghamburkan uang seperti itu. Uang itu toh tidak akan masuk ke kantongku. Oh, itu hanya setetes air di lautan. Saya sekarang menghasilkan ratusan ribu setiap tahun, saya sama sekali tidak keberatan. Wow, sutradara Wang benar-benar mengesankan. Jangan menggodaku. Dibandingkan denganmu, aku bahkan bukan setetes air di lautan, kata Wang Ying. Meskipun kamu sepertinya tidak pernah lelah, mengerjakan segala macam pekerjaan tanpa pilih-pilih. Menganggur itu cuma menganggur. Aku tidak bisa hanya duduk diam dan menunggu tanpa hasil. Namun, meninggalkan tanggung jawab sebesar ini di grup Lingyun untuk melakukan hal ini sepertinya sama saja dengan mengorbankan hal besar demi hal kecil. Kitua yang menangani semuanya di sana. Dengan kemampuannya, mengelola grup saja sudah lebih dari cukup, kepergianku tidak akan membuat perbedaan, Lin Yi merenung. Hidup hanya berlangsung beberapa dekade. Kita tidak bisa menghabiskan diri kita sendiri. Saat pertama kali mendapatkan sistem itu, Lin Yi merasa bahwa melakukan tugas setiap hari sangat melelahkan. Mengapa dia tidak bisa hidup nyaman saja sebagai orang kaya? Namun seiring berjalannya waktu, ia perlahan menyadari bahwa ia sebenarnya menikmati melakukan berbagai tugas. Ini mudah, dan dia bahkan tidak perlu menggunakan otaknya. Tidak ada penghilang stres yang lebih baik daripada ini. 3 tahun lalu, saya tidak bisa memahami ini, tetapi sekarang saya bisa. Lagi pula, Anda sekarang seorang pemimpin, Direktur Wang. Jika Anda masih tidak bisa memahami pola pikir saya, itu akan aneh. Menggodaku lagi. Lin Yi tersenyum, ngomong-ngomong, bagaimana kabar Lulu? Dia baik-baik saja. Aku baru meneleponnya kemarin. Dia sedang syuting proyek baru, kudengar dia pemeran utama kedua. Itu sangat bagus. Jika bukan karena kamu, dia tidak akan bisa mencapai level ini. Tapi dilihat dari ekspresimu, sepertinya kamu tidak terlalu senang. Oh, industri hiburan itu sangat kacau.
Aku khawatir dia mungkin akan meniru beberapa kebiasaan buruk. Selama aku ada di sini, apa yang kau takutkan? Kamu bukan bagian dari industri hiburan. Itu artinya kamu belum memahami industri ini, kata Lin Yi. Hanya mereka yang tidak punya dukungan yang harus berjuang keras dan menggunakan segala cara. Sekarang karena aku mendukungnya, siapa yang berani mempersulitnya? Bukannya mau menyombongkan diri, tapi di Zonghai, kata-kataku masih berarti. Bab 3294. Teladan bagi generasi kita. Karena kamu, aku membuatnya terjun ke bidang pekerjaan ini. Wang Ying berkata sambil tersenyum, lalu mengambil seekor udang besar untuk Lin Yi. Cobalah, aku baru saja belajar cara membuatnya. Keduanya makan dan mengobrol santai. Percakapan mereka sebagian besar tentang hal-hal sepele dalam hidup. Setelah kenyang dan puas, mereka diam-diam pindah ke kamar tidur. Peristiwa itu berlangsung lebih dari 2 jam. Merasa segar kembali, Lin Yi meninggalkan rumah Wang Ying, siap untuk pulang. Namun, tepat saat ia sampai di pintu, ia melihat supermarket yang menjual buah-buahan segar. Lin Yi memikirkannya, dia baru saja bertemu Wang Ying, dan sebelumnya saat tahun baru, dia bertemu Li Chuan, jadi dia tidak bisa melupakan Yan Qi. Dia mengangkat teleponnya dan mengirim pesan kepada Li Chuan dan Yan Qi. Yan Qi tidak sibuk dengan kegiatan sosial untuk sekali ini, tetapi Li Chuan sedang bertugas di tempat kerja. Apakah toko Anda menyediakan layanan antar buah? Pemilik toko, dengan sebatang rokok terselip di mulutnya, berkata dengan antusias, tentu saja, selama masih di dalam komunitas ini. Stroberi, ceri, mangga, masing-masing 2 kotak. Akan saya berikan alamatnya, tolong antarkan untuk saya. Bukankah itu terlalu banyak? Jika tidak habis, nanti akan basi. Sebaiknya Anda membeli lebih sedikit, kata pemilik toko dengan jujur. Saya akan mengirimkannya ke 2 tempat, saya akan mengantarkan 1 sendiri. Anda hanya perlu mengantarkan 1. Mata pemilik toko berbinar, menunjukkan ekspresi penuh pengertian. Bagus, nak, kamu sudah mengurus semuanya di rumah dan di luar. Saya tidak tinggal di sini, kedua pengiriman dilakukan di luar. Ekspresi pemilik toko itu membeku, sedikit bingung. Wah, nak, kamu sedang menjalani beberapa hubungan sekaligus, tingkat tantangannya semakin tinggi. Salah satunya sedang bertugas malam, jadi tidak perlu pengiriman, kalau tidak, Anda akan melihat kemampuan multitasking yang sesungguhnya. Jadi, ketiganya berada di komunitas yang sama. Bagus, kamu bertemu dengan seorang profesional. Luar biasa. Saya akan memberikan semangka gratis. Terima kasih, bos. Setelah meninggalkan alamat Wang Ying, Lin Yi membawa 3 kotak buah lainnya ke tempat Yan Qi. Mengapa kamu membeli buah-buahan? Setelah membuka pintu, Yan Qi mempersilakan Lin Yi masuk. Saya tadi makan di dekat sini, jadi saya pikir saya akan mampir. Apakah kamu memikirkan aku setelah minum-minum? Yan Qi meletakkan tangannya di bahu Lin Yi, matanya penuh daya pikat. Cerdas. Dia menemukan sepasang sandal untuk Lin Yi, dan saat mereka memasuki ruang tamu, Yan Qi bertanya. Aku ingat kamu sudah lama tidak melakukan siaran langsung, kenapa harus mulai lagi? Saya sebenarnya tidak mau, tapi ini terkait pekerjaan. Aku ingat saat kita bertemu, kamu sudah menjadi seorang streamer. Sepertinya begitu. Jujur, sebelumnya aku tidak terlalu memikirkannya. Sekarang setelah kupikir-pikir, semua yang kau lakukan tampak mengesankan. Mau bagaimana lagi, aku seperti emas, bersinar di mana-mana. Silakan saja membual. Yan Qi memutar matanya ke arah Lin Yi. Pasti partner streamingmu banyak membantumu. Presiden Yan yang bermata tajam, Anda juga menyadarinya. Berurusan dengan para wanita ini setiap hari, jika saya tidak bisa memperhatikan, saya hanya akan membuang waktu. Kata Yan Qi. Apakah Anda perlu saya mendatangkan beberapa selebriti untuk Anda? Untuk memeriahkan suasana. Lebih baik tidak, aku akan mengurusnya sendiri tanpa membuat terlalu banyak keributan. Baiklah, beritahu saya jika Anda membutuhkan bantuan. Berkat ucapan Presiden Yan, pembelian buah saya tidak sia-sia. Jadi, malam ini, kamu pantas mendapatkan hadiah yang bagus. Tanpa memberi Lin Yi kesempatan untuk bereaksi, Yan Qi mendorongnya ke sofa. Orang yang kenyang tidak tahu kebutuhan orang yang lapar tidak tahu kekosongan yang dirasakan orang yang kenyang. Lin Yi menepuk dahinya. Dia hanya ingin mengantarkan beberapa buah, tetapi akhirnya ikut terlibat juga. 2 putaran aktivitas intensitas tinggi. Siapa yang sanggup menangani itu? Saat Lin Yi kembali ke rumah, hari sudah tengah malam. Jiking Yan dan anaknya sedang tidur, jadi Lin Yi dengan tenang berbaring di sampingnya tanpa menimbulkan suara. Pagi-pagi sekali keesokan harinya, seperti biasa, setelah membersihkan diri dan sarapan, dia berkendara ke tempat kerja. Beberapa orang telah tiba di kantor dan sedang sarapan. Setelah berganti pakaian,
Lin Yi pergi ke ruang santai dan minum secangkir kopi untuk menenangkan suasana hatinya. Tepat saat itu, dia melihat Li Huaiming berjalan masuk dari luar. "Hei, kakak Li, potong rambut baru. Rambutku agak panjang, jadi aku ganti gaya, dan terlihat bagus, kan? Tentu saja, setidaknya mengurangi usia 3 tahun. Pergilah, keluar dari sini, lagi pula aku belum setua itu." Jelas terlihat bahwa Li Huaiming sedang dalam suasana hati yang baik, kejadian kemarin tampaknya tidak memengaruhinya. Klik klik klik. Saat ini, suara sepatu hak tinggi terdengar mendekat. Lin Yi melihat Chen Lin masuk dengan sebuah tas. Dia mengenakan gaun jas biru dengan blazer kasual wanita berwarna putih. Bersamaan dengan langkahnya yang penuh percaya diri, ia memancarkan aura seorang pengusaha wanita perkotaan. Melihat Chen Lin masuk, yang lain menyambutnya. Li Huaiming berjalan seperti anjing piaraan. "Presiden Chen, setelah pulang kemarin, saya memeriksa kembali data streaming pagi ini, menemukan beberapa masalah dan telah melakukan koreksi. Anda dapat mengharapkan hasilnya hari ini." "Bagus, dengan semakin populernya media mandiri, fokus pada area ini dapat mendatangkan pendapatan yang baik bagi toko. Jangan khawatir, Presiden Chen, tunggu saja dan lihat penampilan kami, pasti akan membuat Anda terkesan." "Baiklah, teruskan kerja bagusmu." "Terima kasih, bos." Chen Lin tersenyum, mengangguk, dan pergi ke lantai 2. Itu menjijikkan. Heli duduk di sebelah Lin Yi dengan 2 roti kukus dan secangkir kopi, tak kuasa menahan keluhannya. Apakah dia selalu seperti ini? Dia memang sudah seperti ini, tapi tidak pernah sejelas ini sebelumnya, kata Heli. Mungkin karena kehadiranmu, dia merasa tertekan, jadi dia mengikuti Presiden Chen seperti anjing peliharaan. Jangan hiraukan mereka. Ini perusahaan swasta, selama Anda bisa menghasilkan keuntungan, Liu Hecheng dan Chen Lin harus mendukung Anda. Itulah mengapa kita perlu berkinerja baik dengan layanan streaming, agar kita bisa tetap unggul di toko aplikasi. Terkait siaran langsung, Heli tampak lebih antusias. Ngomong-ngomong, kamu tahu kan pengikut akun kita sudah melampaui 3.000. Aku tidak pernah menyangka akan secepat ini. Jika Anda berusaha lebih keras, menargetkan nilai E atau F, menembus angka 5.000 tidak akan menjadi masalah. Tidak mungkin, itu terlalu berlebihan, bahkan aku pun merasa itu menakutkan, Heli tertawa. Lagi pula, sepertinya kamu telah bertemu dengan beberapa pesaing. Kompetisi apa? Mengikuti pandangan Lin Yi, Heli memperhatikan Zhou Xin mengenakan stoking hitam. Aku tahu kepribadian Zhou Xin, pasti ini ide Li Huaiming. Ini menunjukkan bahwa streaming efektif, jika tidak, mereka tidak akan mengikuti langkah tersebut. Saya heran mengapa dia masih begitu senang setelah ditegur kemarin, ternyata dia telah melakukan beberapa perubahan, kata Heli. Tapi aku ragu pendekatan mereka akan efektif, mereka tidak bisa mengalahkan aku dalam melanggar batasan, dan Li Huaiming tidak setampan dirimu, pasti usaha yang sia-sia. Bab 3295. Tabu di tempat kerja. Tapi Li Huaiming tampak cukup percaya diri, mari kita saksikan saja keseruannya. Tak lama kemudian, keduanya memulai siaran langsung. Heli memegang ponselnya, mengamati situasi siaran langsung mereka. Jumlah penonton hari ini cukup cepat, hanya beberapa menit setelah siaran dimulai, sudah ada lebih dari 70 orang. Biasanya berapa banyak orang yang menonton saat mereka siaran langsung? Hanya sekitar 2 hingga 300 orang, jauh lebih sedikit daripada kita, kata Heli. Mungkin karena Zhou Xin mengenakan stoking hitam. Mungkin saja. Setelah belasan menit, Heli mengecap bibirnya. Ada yang aneh, jumlah penontonnya sudah lebih dari 300 dan terus meningkat, sepertinya mereka akan memecahkan rekor. Lin Yi mencondongkan tubuh untuk melihat sekilas dan menyadari bahwa jumlah penonton memang meningkat. Jangan panik, mungkin akan turun sebentar lagi. Anda salah, angkanya tidak turun, malah sekarang sudah lebih dari 400. Kata Heli. Peningkatan mendadak seperti ini agak tidak masuk akal, jumlah penonton kami tidak pernah meningkat secepat ini. Lin Yi mencondongkan tubuh lebih dekat ke layar untuk melihatnya. Dia mendapati bahwa memang ada banyak orang di aliran sungai itu. Hal ini bisa dilihat dari sikap mereka. Mereka tampaknya sedang menikmati kesuksesan yang gemilang. Dengan kecepatan seperti ini, mereka akan melampaui kita berdua, kata Heli dengan cemas. Biarkan saja mereka melampaui rekor jika memang demikian, itu bukan masalah besar. Bagaimana mungkin kamu sama sekali tidak gugup? Bukankah memperlakukan mereka sebagai pesaing agak picik? Setelah mendengar Lin Yi mengatakan ini, Heli tiba-tiba menyadari sesuatu. Bersaing dengan Li Huaiming sebenarnya tidak ada artinya. Cepat, cepat, ini dia sesuatu yang menarik. Heli menarik Lin Yi, ayo, lihat. Lin Yi mengikuti arahannya. Mana cowok tampan dari kemarin? Kenapa dia tidak siaran langsung? Aku sudah menunggu lama, kenapa mereka belum juga mengganti orangnya?
Aku melihat pria ini kemarin, dia menjijikkan, cepat pergi. Melihat para penonton mencemooh siaran langsung tersebut, Lin Yi tak kuasa menahan tawa. Para penggemar tampaknya cukup agresif, jika terus begini, Li Huaiming mungkin akan terintimidasi hingga mengundurkan diri. Hahaha, sekarang aku mengerti, dari semua orang di siaran langsung mereka, mungkin setengahnya datang untuk melihatmu. Jika bukan karena insiden kemarin, mungkin situasinya akan lebih baik, tetapi sekarang, dialah yang menjadi sasaran. Ini semua kesalahannya sendiri, tidak bisa menyalahkan orang lain. Kata Heli. Ini adalah kasus kemalangan yang disebabkan sendiri. Sementara itu, melihat semua orang di siaran langsung menanyakan tentang Lin Yi, Li Huaiming dengan tidak senang berkata, "Kami punya 2 akun, saya melakukan siaran langsung di pagi hari. Mereka yang tidak relevan bisa pergi sekarang, jangan menghalangi mereka yang benar-benar membutuhkan kami." Li Huaiming menunjukkan sisi angkuhnya. Menurutnya, para penggemar yang tidak berakal sehat itu hanyalah sekelompok mahasiswi dan ibu rumah tangga yang lemah secara finansial. Memiliki banyak harta benda itu tidak ada gunanya, itu adalah kemakmuran semu. Yang dia butuhkan adalah pelanggan yang benar-benar berkualitas. Selama dia terus mengeluarkan uang untuk menarik trafik, dia akan berhasil mengembangkan akunnya. Tidak ada seorang pun yang bisa dibandingkan dengannya. Popularitas benar-benar membuat perbedaan, dia bahkan mulai berakting. Untuk apa repot-repot mengurusnya, langsung saja bekerja. Setelah sedikit berbincang, keduanya melanjutkan urusan masing-masing. Dalam hal bisnis, Lin Yi semakin mahir. Dia mahir mengoperasikan berbagai model mobil. Hanya dalam satu pagi, dia melayani 2 pelanggan. Salah satu dari mereka menunjukkan niat kuat untuk membeli, tetapi Lin Yi menyarankan mereka untuk menunggu pameran otomotif agar bisa mendapatkan diskon. Selain itu, banyak wanita yang datang ke dealer tersebut. Setelah mengetahui Lin Yi tidak melakukan siaran langsung, mereka pergi dengan kecewa. Menjelang siang, Lin Yi dan Heli berkumpul untuk makan siang, sementara Lin Yi memberikan beberapa lembar kertas A4 untuknya. Berikut data streaming dari sesi mereka, silakan lihat. Ini cukup mengesankan, mereka memiliki lebih dari 800 penonton online. Kemarin, kami hanya memiliki lebih dari 600, dengan puncak terbanyak mencapai 700. Kata Heli. Bahkan dengan basis penggemar Anda, mereka seharusnya tidak sepopuler ini. Konten online sulit untuk dipastikan kebenarannya. Tapi masalahnya, bukankah ini tanggung jawabku? Tanggung jawabmu. Zhou Xin hanya mengenakan stocking hitam dan menimbulkan sensasi. Stockingku bahkan memiliki huruf-huruf di atasnya dan pakaiannya pas di badan, namun tetap tidak berhasil. Apakah perempuan benar-benar fokus pada detail-detail ini? Jadi yang Anda khawatirkan bukanlah jumlah penonton mereka, melainkan pesona Anda yang kurang berhasil, bukan? Tentu saja. Aku sudah berusaha sekeras ini dan tetap kalah. Bagaimana mungkin ada orang yang bisa menerima itu? Tetaplah normal, jangan terlalu banyak berpikir, fokus saja pada pekerjaanmu sendiri, dan menghasilkan uang adalah kuncinya. Baiklah, kata Heli. Pokoknya, aku akan mempersiapkan diri dengan matang untuk sore ini, aku tidak boleh kalah. Lin Yi tertawa tak berdaya, menyadari bahwa dia tidak bisa berbuat banyak terhadap Heli. Pada saat itu, Zhou Xin mendekat dan berkata, "Saudari Li, apakah Anda menonton siaran langsung pagi ini? Saya merasa ada yang kurang, bisakah Anda memberi beberapa arahan?" Mendengar itu, ekspresi Heli berubah. Data streaming mereka jelas melampaui miliknya, namun dia mengatakan hal-hal seperti itu hanya untuk mengganggunya. Memang, ada banyak kekurangan, tetapi sulit untuk mengajarkan hal ini. Semuanya bergantung pada bakat tampaknya, sekeras apapun Anda mencoba, bahkan dengan bimbingan ahli, itu sia-sia. Begitu ya? Zhou Xin menjawab dengan sinis. Lalu saya dengan penuh harap menantikan statistik streaming saudari Li sore ini. Zhou Xin pergi dengan angkuh, tetapi Heli sangat marah. Sebaliknya, Lin Yi tetap tenang, tanpa perasaan khusus apapun. Setelah makan siang, dengan istirahat singkat, keduanya bersiap untuk siaran langsung sore hari. Ketika Heli keluar setelah berganti pakaian, Lin Yi menyadari perbedaan yang jelas. Tampaknya lebih besar daripada kemarin. Setelah peralatan disiapkan, keduanya mulai melakukan siaran langsung. Di kantor, Chen Lin bergabung dengan siaran langsung Lin Yi. Baginya, menonton Lin Yi melakukan siaran langsung memiliki 2 tujuan. Pertama, untuk memeriksa apakah ada masalah dengan konten tersebut. Kedua, untuk melihat apakah ada donasi hari ini. Jika suasananya semeriah kemarin, dia akan mengalokasikan sebagian keuntungan untuk konsumen, dengan tujuan meningkatkan penjualan. Ketuk, ketuk, ketuk. Tepat saat itu, pintu kantor diketuk. Datang. Setelah menjawab, pintu didorong terbuka, dan Li Huaiming masuk. Chen Lin mengangguk, menunggu Li Huaiming melanjutkan. Bos,
Ini data streaming kita pagi ini, lebih dari 800 penonton, mencetak rekor baru. Ini cukup bagus, teruskan. Chen Lin memuji. Meskipun sedikit bingung, dia tidak menyelidiki lebih lanjut. Selama itu kabar baik, semuanya baik-baik saja. Li Huiming tertawa kecil, ini slip penggantian biayanya, bisakah Anda menandatanganinya? Penggantian biaya, tanya Chen Lin, penggantian biaya apa? Ini untuk pengeluaran iklan, totalnya 3.400. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.